1121. Kamu hampir terdengar tulus mengatakan itu. Kalau begitu, kamu pasti sudah menguasai ilmu pedang, bersikap tulus dan sebagainya. Suara Long Jianshan dipenuhi sarkasme. Hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata. Itulah mengapa kamu berada di tengah-tengah Profound Heaven Stage sementara kita duduk di puncak Radiant Stage. Jadi begitulah caranya. Anda pergi dan menyia-nyiakan 1 abad yang lalu untuk ilmu pedang, melumpuhkan kemajuan Anda dalam kultivasi sehingga para junior mengalahkan Anda sejauh 1 mil. Long Jianshan merasa sangat unggul saat itu, penuh dengan rasa bangga. Mata Qiaoer sedingin es, pikirannya tidak memikirkan apapun selain mencemoohnya. Bodoh. Tatapan tajam Luo Xifan menusuknya. Long Jianshan, apakah kamu tidak menghormati orang yang lebih tua? Dia kemudian membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf. Paman buta, maafkan dia. Dia sudah dimanjakan. Saya menyampaikan permintaan maaf saya sebagai gantinya. Tidak dibutuhkan. Saya telah melihat tipe gemuk yang suka berperang dan sombong selama bertahun-tahun, lebih dari yang dapat saya hitung. Zuo Fan melambai padanya. Saya akui bahwa sebagian besar waktu di abad yang lalu terfokus pada pemahaman pedang dan saya telah mengalami stagnasi dalam kultivasi saya. Saya tidak punya pilihan selain mengubah prioritas. Karena tidak tahu apa-apa, saya harus melipat gandakan fokus saya untuk menjawab tantangan itu. Seorang kultivator surga yang mendalam tertantang. Ceritakan padaku tentang musuhmu dan aku akan menanganinya, tidak masalah. Long Jianshan, cukup. Luo Xifan bersolek, namun Luo Xifan membujuknya. Xie Nianyang semakin kagum pada kalimat kedua. Senior, saya sangat kagum dengan wawasan mulia Anda tentang pedang setelah memutuskan untuk fokus pada pedang, dan sangat terlambat juga. Saya belum pernah melihat pedang spiritual yang lebih sempurna yang dimurnikan bahkan oleh seorang Grandmaster. Mereka terlihat sangat hidup. Hehehe, matamu bagus sekali, untuk merasakan kehidupan di dalam bilahnya. Ya, tahun-tahun ini semuanya terfokus pada pemahaman pedang dengan menyempurnakannya. Saya akan mempelajari seluruh 12 nilai setiap kali ada wawasan baru. Toko saya segera berkembang menjadi jutaan, sementara pedang spiritual itu sendiri menjadi semakin hidup. Zuo Fan bangga akan hal itu. Saya tidak akan lama lagi. Setelah terobosan saya berikutnya, saya akan mampu menjawab tantangan yang telah berusia seabad ini. Penghinaan Long Jianshan sangat jelas. Kata kultivator surga yang mendalam menyia-nyiakan kultivasinya untuk terlihat tajam. Bagaimana kamu akan bertarung, sebagai mayat? Menghabiskan sedikit usaha untuk menjaga postur tubuhmu sebagai pria anggun dan halus sepertiku tidak masalah. Masalahmu adalah ciri-cirimu yang hambar dan buta. Siapa yang ingin kamu terima hanya dengan wajah yang lebih muda? Saya sudah melangkah jauh di masa muda saya dan tidak perlu menyimpannya. Aku terus saja seperti ini. Itu sama dengan ibu dan ayahku. Tidak seperti Stewart Suge dan Paman Li, mereka menghabiskan 1 abad terakhir dengan penampilan yang sama. Luo Xifan menyela, untuk membubarkan mereka. Long Jianshan mengejek dengan penolakan total. Bagaimana bisa sama? Saat ini, pemimpin aliansi telah berkembang ke puncak tahap harmoni jiwa. Orang ini menggunakan waktu yang sama dan masih belum lebih dari 30 hari meskipun telah berkultivasi di surga yang mendalam. Saya yakin dia menggunakan semua upayanya untuk menjaga wajah timpang itu selama ini. Dua lainnya mengintip ke arah Zuo Fan dengan cermat. Semakin tinggi tahapannya, semakin lama masa pakainya, dan penampilan pun mengikuti tren ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Sama seperti Luo Yunhai yang memiliki ribuan tahun di depannya sebagai seorang kultivator harmoni jiwa puncak dan 1 abad saja akan terasa seperti melewati masa kanak-kanak jika dibandingkan, sehingga menghilangkan keriput dan kerutan di wajahnya. Sementara Suge Changfeng dan yang lainnya sudah tua sejak awal sebelum mereka menerima kesempatan dari klan Luo untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan bantuan batu suci. Mereka sekarang mempunyai umur yang panjang juga, tapi mereka memulainya terlambat. Mereka tetap terlihat sama karena tidak pernah mencoba menyesuaikan penampilan mereka. Kebanyakan pria meremehkan penggunaan gimmick yang tidak praktis dan tidak berguna yang hanya dipedulikan oleh seorang gadis. Bagi wanita, penampilan adalah kehidupan mereka, melakukan apapun untuk menjaga wajah cantik. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan orang yang tetap awet muda di usia lanjut membuktikan bahwa mereka telah mencapai kemajuan pesat di tahun-tahun awal dalam kultivasi, sehingga tidak memerlukan perbaikan. Adapun Zuo Fan, seorang kultivator surga yang mendalam, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang berprestasi di masa lalu. Penampilan bisa menipu, karena Zuo Fan telah menggunakan seni diri sejati yang menurunkan kultivasinya, sementara level aslinya berada di puncak tahap harmoni jiwa. Dia hanya mencapai sejauh ini dan bukan puncak Genesis Stage karena peralihan fokus pada pemahaman pedang. Paman buta, Long Jianshan memiliki mulut yang kotor, tapi dia masuk akal. Karena kamu mempunyai tantangan, kamu seharusnya tidak fokus pada penampilanmu dan tidak memiliki substansi. Luo Xifan memberinya senyuman cerah. Kekuatan tumbuh seiring dengan kultivasi.
Dao disediakan untuk para ahli puncak. Anda harus bergegas. Oh, ini beberapa batu suci. Tolong bawa mereka. Luo Xifan sudah mengambil sebagian dari cincinnya dan menawarkan. Zuo Fan memotongnya, tampak tidak berubah seperti biasanya. Anak-anak, Dao berasal dari hati, bukan dari kultivasi seseorang. Terlepas dari jalan yang Anda lalui, inspirasi dan wawasan datang dalam sekejap. Lewatkan jendela yang singkat dan kecil itu dan itu tidak akan pernah kembali. Sedangkan untuk kultivasi, itu jauh lebih mudah. Dengan sumber daya dan waktu yang cukup, segalanya adalah batasnya. Saya telah menghabiskan 1 abad terakhir mempelajari ilmu pedang dan tidak mengolah semuanya karena saya tahu nilainya. Seberapa jauh jalan yang dituju adalah seberapa jauh Anda dapat berjalan di sana, atau Anda akan dibiarkan berlari di tempat. Cih, hak apa yang dimiliki seorang kultivator surga yang mendalam untuk berkhotbah kepada kita? Long Jianshan mencibir, dan 2 lainnya tersentak karena kehilangan kata-kata hampa. Ding, tangan Zuo Fan bersinar dan pedang panjang berwarna biru muncul di tangannya. Aura kuat yang diberikannya membuat ketiga anak bodoh itu terengah-engah. Ini, Everblue, 1,88 meter, 4,9 kilogram, melambangkan angka keberuntungan 9, yang terbaik dari jenisnya. Sebagai ketua aliansi, ayahmu adalah orang yang jujur dan terutama. Dia mungkin memiliki aura kerajaan, tetapi tidak kuat. Everblue menghubungkan seseorang dengan dunia, memperluas aura rajanya, berfokus pada rahmat dan kebajikan. Ini akan menjadi yang paling cocok untuk hati Dao ayahmu. Ambil. Menelusuri bilahnya, Zuo Fan menawarkannya kepada Luo Xifan. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, ini akan menjadi hadiahku untuk ulang tahunnya yang agung. Para junior terpesona oleh warna biru mulia yang diberikan pedang itu. Hati mereka panik, bahkan sifat antagonis Long Jianshan pun terpotong. Itu seperti pedang yang menyihir mereka, tidak mampu memalingkan muka. Xie Nian yang akhirnya berteriak, senjata spiritual kelas 12, langka di 5 negeri dan jenis yang paling sempurna. 12. 2 lainnya melompat, hahaha, sudah kubilang. Saya melewati 12 nilai saat menyempurnakan setelah mendapatkan wawasan. Ambil saja yang ini. Zuo Fan melemparkannya dan Luo Xifan mendekapnya di dadanya. Angin sepoi-sepoi bertiup ke arah ketiganya, mendorong mereka keluar dari gubuk. Jangan beritahu ayahmu tentang aku dan jangan datang lagi. Kita terpisah generasi. Bam! Pintu dibanting hingga tertutup, dan ketiganya gemetar. Kemudian mereka beralih ke pedang dengan rasa kagum yang semakin besar. Sejak kapan seorang kultivator surga yang mendalam bisa mendorong kita 3 kultivator tahap radiant? Itu tidak masuk akal. Hati mereka tenggelam dan kemudian Luo Xifan membungkuk. Terima kasih, senior, atas hadiah yang luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakannya. Sekarang saya akan pamit dan suatu hari nanti saya akan membalas budi Anda atas bantuan ini. Ketiganya berjalan pergi. Dia akhirnya berhasil mendapatkan pedang. Dengan harta langka seperti itu, ayahnya pasti sangat gembira di hari ulang tahunnya. Kiaoer, kita berangkat. Zuo Fan menghela nafas. Kiaoer bertanya, ayah, bukankah ayah bilang? Yang terakhir dari 8 terowongan angin dunia adalah paviliun guntur di ibu kota Kekaisaran Bintang Pedang. Susunan mundur 5 daratan hampir selesai, menunggu terowongan terakhir untuk mengembalikan kita ke domain suci. Sebelumnya, saya tidak ingin mengganggu kedamaian mereka. Zuo Fan bergumam. Kiaoer mengangguk mengerti. Energi buas muncul entah dari mana, menyapu seluruh kota. Kiaoer bertanya, rasa haus darah seperti itu hanya bisa datang dari seorang pembunuh. Apa yang dilakukan orang seperti itu di tempat sepi ini? Kiaoer, bocah-bocah bodoh itu memamerkan bakat baru mereka dan mengundang masalah. Bantulah mereka. Zuo Fan berbicara. Kiaoer mengangguk dan terbang mengejar ketiganya. Sementara trio yang sangat bodoh itu bertingkah seolah-olah mereka sedang melakukan karya wisata, terus-menerus berebut siapa yang memegang pedang. 1121. Menurut kalian siapa senior itu? Apakah dia memiliki hubungan dengan aliansi Luo? Tidak pernah puas dengan mainan barunya, Luo Xifan membicarakan masalah serius. Long Jianshan melambai padanya. Seolah-olah, dia pasti sudah tinggal beberapa lama di Tianyu dan ketika keadaan menjadi buruk dia sampai di leher hutan ini. Dia hanya mengetahui beberapa hal yang telah hidup begitu lama. Apa yang mungkin terjadi antara beberapa kultivator surga yang mendalam dan aliansi Luo kita yang hebat? Itu bahkan tidak lucu. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Xie Nian yang berbicara dengan serius. Saya belum pernah melihat seorang kultivator surga yang mendalam mampu menyempurnakan senjata spiritual kelas 12 hingga kesempurnaan seperti itu. Bahkan dengan keterampilan yang paling luhur atau hati yang luar biasa pun, seseorang tidak dapat mencapai hal yang sama dengan kultivasi yang begitu rendah. Ada yang tidak berbau. Baunya lebih mirip tak berguna. Kultivator surga yang mendalam hanyalah selusin sepeser pun. Dia pasti mendorong kami sejak kami keluar dari sana dan mengejutkan kami.
Itu satu-satunya kemungkinan yang masuk akal. Dia mengatakannya sendiri, fokus pada pedang abad ini dan menunda kultivasi. Menurut saya, wawasan adalah untuk para ahli yang sangat kuat. Jadi untuk apa dia meraba-raba? Pernahkah Anda melihat orang lain selain 9 yang mulia aliansi kita yang memperdalam wawasan mereka? Tidak, mereka semua di luar sana semakin kuat. Mungkin memang benar, tapi aku masih merasakan suasana misteri yang mendalam di sekitar ahli pedang buta itu. Keraguan Xianian yang sangat umum, terlepas dari pengabaian Long Jianshan. Long Jianshan memutar matanya. Kamu menyebutnya Deep, dia hanya mempermainkan kita. Saya menolak untuk percaya bahwa ada sesuatu yang patut dicatat tentang seorang kultivator yang terjebak di tahap surga yang mendalam setelah 1 abad. Saat keduanya berpendapat, Luo Xifan mengangguk pada dirinya sendiri. Hampir mustahil bagi seorang kultivator surga yang mendalam untuk mendekati siapapun yang berstatus. Hahaha, senjata spiritual kelas 12 dan sempurna. Saya sedang keluar berburu dan inilah hasil tangkapan abad ini. Tawa yang kejam dan gila terdengar di telinga mereka. Seorang lelaki tua botak mendarat tidak 10 meter dari mereka, sambil terkekeh. Nona, kamu sungguh punya nyali untuk memamerkan senjata spiritual kelas 12. Anda praktis memohon untuk diinjak dengan mengobarkan keserakahan orang lain. Serahkan jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Luo Xifan menggigil ketakutan, mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Ya, apakah kamu tahu siapa kami? Apakah kamu lelah hidup untuk mengejar pedang kami? Long Jianshan terguncang karena aura perkasa yang dimiliki pria itu, tetapi tidak lupa memamerkan statusnya. Penatua botak itu meletakkan tangannya di pinggulnya dan mencibir. Anak nakal, lebih baik jangan gemetar karena namaku yang mulia. Dengarkan baik-baik, karena aku adalah iblis botak yang terkenal di wilayah barat. Kau adalah iblis botak yang sudah merosot dan terus membakar dan membunuh tanpa mengabaikan nyawa. Luo Xifan bergidik. Mereka mengatakan kejahatannya tidak ada habisnya dan 9 sekte bahkan tidak dapat mengetahui kabarnya. Apa yang dia lakukan di sini? Xianian yang menganggukkan kepalanya. Jika dia adalah iblis botak yang asli, maka dia berada di lapisan ke-7 Genesis Stage. Hanya sedikit orang di aliansi kita yang bisa menandinginya. Ini buruk, sangat buruk. Hahaha, sekarang kamu mengerti. Lalu serahkan. Dan selagi Anda melakukannya, mata pria botak itu bersinar dengan hasrat saat menatap Luo Xifan dengan tatapan kotor. Nona, mengapa kita tidak mengenal satu sama lain lebih baik dalam beberapa hari? Aku bersedih hati untuk tidak membuatmu aman. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Jianshan melompat untuk melindungi Luo Xifan, menunjukkan sikap tegas dengan semua keringat yang mengucur darinya. Apakah kamu tahu siapa kami? Anda berani menyentuh kami. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Oh, aku sangat ingin tahu. Nah, apa yang membuatmu begitu istimewa? Ini menyeramkan. Hahaha, pria botak itu bersenang-senang bermain-main dengan mereka. Wajah Long Jianshan berkedut, berteriak. Dengarkan dan dengarkan baik-baik. Kami adalah bagian dari aliansi Luo. Anda berada di hadapan nona muda dari kepala aliansi Luo. Sentuh dia dan seluruh aliansi akan mengejarmu. Nona muda Luo Alliance. Orang tua itu menatap Luo Xifan lebih dekat. Long Jianshan menyeringai. Takut sekarang. Aku ini. Pria botak itu terkekeh lebih keras. Apa itu aliansi Luo selain geng besar di wilayah barat? Karena wilayah mereka sudah habis, saya akan pergi ke 4 wilayah lainnya. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat aliansi Luo, mereka tidak akan menandingi Istana Iblis yang tersebar di seluruh negeri. Istana Iblis. Ketiganya tersentak ketakutan. Luo Xifan terkejut. Oh tidak, Istana Iblis. Kakek Suge berkata Istana Iblis, sebuah perkumpulan rahasia, telah muncul selama beberapa dekade terakhir. Itu penuh dengan para ahli. Aliansi Luo tidak bisa menandinginya. Ini adalah kekuatan tersembunyi terkuat di dunia. Tapi mereka sangat berhati-hati sehingga mereka tidak berinteraksi dengan kekuatan di wilayah barat, dan mereka juga tidak ingin berhubungan dengan para iblis ini. Tapi sekarang iblis botak keji ini berasal dari Istana Iblis. Kita sudah mati. Dua lainnya membeku. Para pangeran aliansi Luo ini terbiasa memberikan beban mereka. Sekarang, tampaknya, mereka mendapat hukuman yang kurang baik karena hal itu. Mereka merasa sangat kasihan pada diri mereka sendiri. Suara mendesing. 3 angin kencang bertiup, membuat ketiganya terlibat pertengkaran. Mata penuh pria tua botak itu tertuju pada sosok gadis itu saat dia berjalan mendekat. Hehehe, Nona aliansi Luo, aku belum mendapat kehormatan untuk mencicipi barang bagus seperti itu. Sebaiknya ambil gadis itu dan pedangnya, hihihi. Tangan hitamnya meraih wajah halus Luo Xifan. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Luo Xifan menjerit sambil menitikkan air mata. 2 orang lainnya mengamuk. Berhenti sekarang juga, Pak Tua Kotor. Apa yang sedang kamu lakukan? Hehehe, menyebutku kotor namun menanyakan apa yang aku lakukan.
Hanya memberinya kesopanan profesionalku, hahaha. Iblis botak semakin bersemangat saat mereka menggeliat. Luo Xifan berteriak sambil menangis. Tidak, tidak. Berhenti, berhenti, dasar. Teman-temannya memperhatikan dengan mata merah, tidak berdaya untuk membantu. Ketiga kultivator Radiant Stage itu menuruti keinginan Iblis Genesis Stage mainannya. Pak, suara keras muncul entah dari mana, diikuti oleh ratapan saat lelaki tua itu melayang di udara. Ketiganya tersentak, menyadari bahwa mereka bisa bergerak lagi. Lelaki tua itu terbatuk-batuk darah sambil mencoba berdiri dengan kaki gemetar dan berteriak. Siapa yang melakukan itu? Anak-anak tersentak, akhirnya menyadari di depan seorang gadis paling menawan dengan rambut ungu menatap mereka dengan sikap acuh tak acuh yang dingin. Itu kamu, anak-anak bersorak, penyelamatan telah tiba. Yang mengejutkan adalah mengetahui gadis itu adalah putri pembuat pedang buta namun memiliki kekuatan untuk mengirim iblis Genesis terbang. Siapa dia? Kiawer mengabaikan pandangan mata gugeli mereka dan menuntut iblis botak. Enyahlah. Nyonya, Anda pasti tidak tahu siapa yang harus saya ikut campur, Baldiman menggerutu setelah diserang, hanya untuk tersedak oleh kata-katanya saat dia melihat tanda ungu itu. Dia menggigil dan tergagap. Kamu adalah Sparrow. Sudah kubilang padamu untuk enyah. Apakah kamu tuli? Atau kamu ingin mati di sini? Saat tanda burung yang mengilap itu berkilauan di bawah sinar matahari yang cemerlang, mata Kiawer menjadi sedingin es. Sambil menelan ludah, pria botak itu membungkuk dengan tergesa-gesa dan pergi ketakutan. Anak-anak bahkan bisa melihat punggungnya yang basah kuyup saat dia melarikan diri. Mereka mengalihkan pandangan tidak percaya pada Kiawer. Dia baru saja memberitahu iblis yang mengamuk di wilayah barat selama puluhan tahun. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana mungkin seorang ahli pedang surga yang hebat memiliki putri yang begitu kuat? Kiawer berbalik. Luo Xifan buru-buru berkata, "Tunggu. Apa? Terima kasih Nona atas bantuannya. Aku tidak akan pernah." Ya, aku melakukannya hanya karena ayah memintanya. Kiawer tidak punya simpati. Dia menyuruhku memberimu peringatan. Selalu ada orang yang lebih baik darimu di luar sana. Sembunyikan barang milik Anda dan jangan memamerkannya. Karena kamu tidak punya hak untuk itu. Kiawer menghilang, meninggalkan ketiganya ternganga. Astaga, di mana kita berakhir? Mengapa kita terus-menerus bertemu dengan pakar duniawi? Dan siapakah ahli pedang buta itu? Dengan putrinya yang luar biasa, ayahnya pasti. Wajah ketiganya berkedut, wajah mereka terbakar karena malu atas perlakuan mereka terhadap Zuo Fan. Kami bertingkah seperti badut. Betapa memalukan. 1123. Ayah, aku kembali. Kiawer mengetuk sebelum masuk dengan senyum cerah. Kemudian dia berseru kegirangan. Saudaraku, kenapa kamu ada di sini? Zuo Fan masih di kursinya, bergoyang, dengan Gu Santong duduk di sebelahnya. Kiawer, apakah salah jika seorang anak mengunjungi ayahnya? Tolong, kamu pikir aku tidak mengenalmu? Anda baru saja datang untuk berhenti kerja. Satu-satunya hal yang berubah tentangmu adalah tinggi badanmu. Zuo Fan menepuk kepalanya sambil bercanda. Gu Santong menggembungkan pipinya karena kesal, dan Kiawer terkikik di sampingnya. Zuo Fan menjadi serius. Apa yang terjadi? Siapa yang datang? Tidak ada yang istimewa, hanya salah satu dari kita dari negeri barat bernama Baldiman. Dia melihat anak-anak nakal, keserakahan, dan menguasai dirinya. Aku sudah mengusirnya, jangan khawatir. Iblis botak, alis Zuo Fan bergetar. Kakek itu memiliki nama buruk, melakukan segala hal keji yang bisa dibayangkan. Apakah ada seseorang yang mengejarnya hingga dia datang ke sini? Kiawer menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Utusan wilayah barat memiliki kontrol ketat terhadap mereka, menghindari konflik dengan faksi wilayah barat. Kejahatan keji Baldiman adalah miliknya sendiri. Ditambah dengan kultivasinya yang tinggi, semua faksi di wilayah barat fokus pada pertahanan diri. Mereka tidak akan mengejarnya karena takut terprovokasi. Atau mungkin ada seseorang di luar sana yang melakukan kebaikan dengan memburu kejahatan ini. Masalahnya, hampir tidak ada tanda-tanda di wilayah barat yang menunjukkan adanya perburuan. Aneh, kenapa lagi dia bisa tertangkap mati di tempat tandus ini? Karena persembunyian sudah keluar, maka itu berarti berburu. Zuo Fan bertanya, Kiawer, apakah dia mengikuti anak nakal itu? Seharusnya tidak, dia terlalu impulsif untuk menahannya begitu lama. Kalau begitu, apakah itu untukku? Zuo Fan merenung. Hahaha, bukankah ini menarik? Orang-orangku sendiri melacak penguasa istana mereka. Gu Santong melebar dan berteriak. Mereka berani mencari penguasa istana. Apakah mereka mengabaikan hidup mereka untuk melanggar hukum istana? Bukan oleh murid-murid jujur itu. Mereka tidak akan pernah mencobanya. Pasti ada orang lain di belakangnya. Zuo Fan menyeringai. Kiawer, Sanzi muda, dia tidak boleh terlalu jauh. Ayo jalan-jalan. Aku penasaran kenapa aku begitu ingin bertemu denganku, hahaha.
Zuo Fan berdiri dan meninggalkan rumah bersama anak-anaknya. Gu Santong kemudian berseru, "Tunggu, ayah. Paman Dong ingin aku bertanya padamu kapan kita akan memulai langkah terakhir dari rencana itu." Secepatnya, menyentuh matanya yang tertutup, Zuo Fan menyeringai. Di aula utama keluarga kerajaan di ibu kota kekaisaran, Kaisar Baili Jingxi berada di depan meja oval selebar puluhan meter. Di sisinya adalah Perdana Menteri Baili Jingwei, diikuti oleh 9 Raja Pedang. Hanya kursi terjauh yang kosong. Semua mata tertuju padanya, tidak sabar. Sangguan Fei Yun adalah orang pertama yang mengeluh. Apakah dia masih menganggap dirinya sebagai pewaris? Apa yang tidak pernah? Buk, langkah kaki samar bergema, diikuti oleh sosok yang familiar. Tepuk, Lone Angsua King, kamu akhirnya memberkati kami dengan kehadiranmu. Kami tidak akan pernah bisa memulai tanpamu, hahaha. Sangguan Fei Yun diejek, Raja Pedang lainnya tersenyum meremehkan. Hanya Baili Jingxi yang menghela nafas. Pria itu duduk di tempat kosong. Baili Jingtian kini telah kehilangan gelar putra mahkota, menjadi Raja Pedang ke-10. Gelar resminya adalah Raja Pedang Jingtian, sedangkan di antara Raja Pedang lainnya dia dijuluki Raja Pedang Berlengan Tunggal, semua karena dia kehilangan yang lain karena tembakan Zuo Fan. Baili Jingtian memandang dengan sedih ke lengan baju yang kosong. Putra mahkota seharusnya mewarisi tahta, tapi tidak mungkin ada orang cacat yang bisa mengambil alih kekuasaan itu. Karena tidak punya banyak pilihan, dia diturunkan menjadi seorang pangeran. Baili Jingxi mengalami pendarahan sementara Baili Jingwei menggelengkan kepalanya. Sungguh menyia-nyiakan benih yang bagus. Dengan hadirnya Raja Pedang Jingtian, biarkan pertemuan 10 Raja Pedang dimulai. Baili Yulei menjernihkan suaranya dan memulai, tanpa mengejek orang yang datang terlambat, bahkan menggunakan gelar resminya. Perdana Menteri Baili, apa tujuan pertemuan ini? Baili Jingwei memandang mereka dan berbicara. Yang mulia, Raja Pedang, karena kelalaian saya telah membiarkan kejahatan mengamuk di negara kita selama 100 tahun. Namun dalam beberapa tahun ini, bangsa kita kembali meraih kejayaannya. Tentara memenuhi barisannya, rakyatnya kaya raya, namun bencana terbesar kini menimpa kita. Ini mungkin akan menjadi akhir dari bangsa kita yang besar ini. Orang-orang itu menunggu dengan gugup hingga dia selesai. Apakah Anda semua ingat kebangkitan salah satu talenta hebat dari Perang Dunia? Dia membuatku merasakan kekalahan untuk pertama kalinya dan menodai nama Baili. Zuo Fan. Baili Jingtian meludah dengan gigi terkatup. Sisanya tampak rumit, tidak tenang hanya dengan menyebut nama saja. Baili Jingwei mengangguk. Jenius yang ahli dalam politik dan perang inilah yang membuat negara kita yang luar biasa ini berada di ambang kehancuran 100 tahun yang lalu, menggagalkan rencana penyatuan tanah. Sejujurnya, dia sangat saya hormati, sebagai satu-satunya pria yang tidak pernah bisa saya baca. Keberuntungan menyertai kami hari itu, ditelan bulat-bulat oleh iblis laut. Saya mungkin menyesal kehilangan saingan seperti itu, tetapi saya bersukacita karena dunia bebas dari orang yang begitu mengerikan. Dia mendapat anggukan dari semua orang. Namun, meski iblis telah dibersihkan, racunnya tetap ada dan menyebar ke negara kita. Mata Baili Jingwei bersinar, berteriak, apakah kalian semua ingat dari mana asalnya? Gunung Setan. Baili Yuyun angkat bicara. Baili Jingwei mengangguk. Kami mendengar sekte misteri ini dari mulutnya sendiri, masih belum bisa memastikan atau menyangkalnya. Namun pengaruhnya tidak diragukan lagi. Pada abad yang lalu, ada banyak kekuatan yang menggunakan nama serupa, sekte iblis, pulau iblis, kelompok iblis, kota iblis, dan sebagainya. Mereka semua ingin menggunakan nama orang mati untuk mendapatkan kekuasaan. Kami telah menghancurkan semuanya, membuktikan bahwa mereka yang membawa nama iblis hanyalah pembohong. Tidak bisa diterima. Yang lebih memprihatinkan adalah faksi kecil, yang anggotanya kurang dari 100, mulai menggunakan nama ini, geng iblis, benteng iblis, dan bahkan desa iblis. Peniruan yang buruk ini tidak masuk akal. Tentu saja, kami memusnahkan mereka dengan cepat, namun momentumnya patut dikhawatirkan. Semua ingin memanfaatkan legenda mengerikan ini dan mengumpulkan kekuatan untuk memulihkannya. Hal ini berdampak pada negara kita, memperburuk kerusuhan yang sudah berlangsung selama 1 abad, jauh lebih besar dari yang saya perkirakan. Tidak ada kekurangan orang yang percaya bahwa kami kalah dari murid Gunung Iblis dan kemudian mengambil namanya. Itu telah menodai reputasi kekaisaran kita yang termasyur. Jadi, berapa banyak kebisingan yang dapat dihasilkan oleh sekelompok orang lemah? Mereka akan musnah hanya dengan menjentikkan jari kita. Sangguan Fei Yun meremehkan. Lebih buruk lagi, mereka hanya akan membuat kita bekerja lebih keras. Tidak ada bak yang dapat mengubah cara dunia bekerja. Raja Pedang lainnya setuju. Itu tidak asli, hanya menggunakan nama. Apa yang perlu ditakutkan jika Gunung Iblis yang asli tidak terlibat? Namun Baili Jingwei sangat serius ketika menyangkut hama ini. Saya tidak akan memanggil semua Raja Pedang ke sini jika ini tentang rakyat jelata.
Fakta krusialnya adalah salah satu dari mereka memperoleh kekuatan luar biasa. Ia memiliki barisan yang ketat dan tersebar, sebuah kekuatan yang belum pernah terlihat di 5 negeri. Teman-teman, apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang Istana Iblis? Semua membeku, berubah menjadi serius. Sangguan Feiyun bahkan mengerutkan kening. Istana Iblis, sebuah kekuatan rahasia yang berkembang sejak 100 tahun yang lalu yang baru saja mulai diketahui oleh faksi utama di negeri ini. Sungguh mengerikan betapa rahasianya hal itu. Bailey Jingwei tidak pernah seserius ini dalam hidupnya. 1124. Ada yang ragu-ragu, ada yang tampak muram atau ragu-ragu, tapi semuanya berpikir. Bailey Jingwei dapat dengan mudah menebak pikiran permukaan mereka. Raja Pedang, sepertinya kalian semua telah melawan kekuatan misterius ini di dalam wilayah kalian tetapi tidak jelas apa itu. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda semua. Istana Iblis pertama kali muncul di negeri itu pada awal perang 5 tahun lalu, dengan cara yang paling membingungkan. Bailey Jingwei melanjutkan, apakah Anda ingat pemberontakan di negara kita? Saya telah melakukan penyelidikan, mengiring mata-mata dan akhirnya memastikan bahwa yang pertama bangkit melawan kami adalah Istana Iblis. Setelah itu, kebakaran terjadi di mana-mana dan kelompok-kelompok kecil lainnya juga bangkit, menyebabkan kekacauan selama 1 abad. Saat kami mulai memusnahkan unsur-unsur berbahaya ini, Istana Iblis menghilang begitu saja sebelum kami dapat memahaminya atau menyebabkan kerusakan nyata pada unsur-unsur tersebut. Namun, mereka tidak berhenti. Saat kami sibuk dengan kelompok minoritas lain yang menentang kami, mereka mengejar massa untuk merekrut mereka dan mendapatkan kekuasaan. Jadi meskipun para Raja Pedang telah bekerja keras menghancurkan para pengkhianat ini, mereka masih jauh dari tersingkir, berubah menjadi bagian dari faksi besar ini, berkembang sedemikian rupa sehingga dapat mengancam negara kita. Bam! Sangguan Feiyun membanting meja. Terkutuklah, apakah kita tidak melakukan apapun selain melakukan pekerjaan untuk mereka selama 1 abad terakhir ini? Tepat ketika kami berpikir kami telah menghilangkan kantong-kantong perlawanan, mereka malah pergi ke sisi musuh. Ya, dengan memanfaatkan keresahan kita, mereka hanya perlu mengambil keuntungan darinya. Istana Iblis berada di level yang berbeda dari para rakyat jelata yang tidak menentu itu. Zider Sword King menyipitkan mata dan mengetuk meja. Tapi dia punya satu senyuman aneh. Yang lain mengangguk, waspada. Bailey Jingwei menghela nafas. Istana Iblis sangat berhati-hati, namun istana ini juga memanfaatkan perang 5 negeri untuk kepentingannya. Ia kemudian memilih untuk menunggu waktunya di abad mendatang seiring pertumbuhan dan pertumbuhannya. Sebuah ide radikal muncul di benakku saat memikirkannya. Istana Iblis mungkin merupakan cabang nyata dari Gunung Iblis, yang memiliki pikiran gila yang sama seperti Zuo Fan yang sudah mati. Semua orang tersentak, tampak sangat terkejut. Maksudmu Istana Iblis adalah sesuatu yang dia bangun, dan dia masih hidup? Tidak, tidak, dia seharusnya sudah mati, dan akhirnya ditelan oleh Iblis Laut, tapi awal dari faksi ini memiliki tanda tangannya. Bailey Yuyun menangis tak percaya, dan Bailey Yuyun menembak jatuh dia. Ini tidak hanya terjadi di wilayah pusat, tapi di semua wilayah lain juga. Semua tahu betul siapa yang mengarahkan perang 5 negeri. Setelah kehilangan dalang ini, bagaimana Istana Iblis bisa menyusup ke daratan begitu cepat di tengah perang? Sekarang mereka tumbuh menjadi faksi gelap terbesar di seluruh negeri, bersembunyi di balik bayang-bayang. Saya menolak untuk mempercayai siapapun yang mengklaim bahwa dia tidak terlibat dalam hal ini. Yang lain merasa hati mereka tenggelam. Sangguan Feiyun mengepalkan tinjunya. Iblis menyebarkan racunnya, memberi kita kesedihan bahkan dari dalam kubur. Sialan dia. Bukan sialan dia, tapi takutlah padanya. Setidaknya dengan kematiannya, tidak akan ada rencana induk yang cerdik dengan begitu banyak pion yang bisa dia gunakan. Itu akan menjadi bencana. Bailey Jingwei merasakan getaran di punggungnya dan menghela nafas. Kekalahan itu terjadi seabad yang lalu, namun waktu tidak membantu meredakan rasa takut yang dia rasakan hanya dengan menyebut nama Zuo Fan. Bagaimanapun, dalangnya mungkin sudah pergi, tapi Istana Iblis menjadi duri serius di pihak kita. Saya yakin hal yang sama berlaku untuk 4 negeri lainnya. Tidak seorang pun akan mentolerir siapapun yang melanggar batas wilayah mereka, terutama yang sangat berbahaya. Tangan Bailey Jingwei memegang peta, memperlihatkannya kepada semua orang, dengan segala macam garis. Ini adalah peta 5 negeri. Dan garis-garis ini mewakili jalan yang diambil orang-orang Istana Iblis selama beberapa tahun terakhir. Saya tidak bisa memahami niat mereka. Mereka mungkin terlihat di satu tempat untuk sementara waktu, dan tidak akan pernah datang lagi ke sana. Mungkin mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya. Sangguan Feiyun bertanya. Bailey Jingwei mengangguk, berubah menjadi sangat serius. Ya, aku juga berpikir begitu, tapi ini hanya memperburuk keadaan. Faksi gelap pada umumnya akan menyebarkan pengaruhnya sambil menyembunyikan basisnya. Mereka melakukan hal itu, tapi untuk tujuan apa? Berada dalam kegelapan tentang orang lain adalah hal yang paling mengerikan.
Yang lainnya setuju sepenuhnya. Juga, Bailey Jingwei mengambil kertas lain, dengan gambar yang menunjukkan hubungan yang jelas. Ini adalah sesuatu yang saya simpulkan dari beberapa pengakuan murid Istana Iblis yang kami tangkap. Menurut mereka, Istana Iblis memiliki jajaran yang jelas, dengan atasan dan bawahan saling bersentuhan langsung. Satu-satunya yang tidak diketahui dalam hal ini adalah kepalanya, tidak ada yang pernah melihatnya, hanya mendengar gelarnya. Raja Istana Iblis adalah orang misterius yang hanya dikenal sebagai Raja Iblis Kegelapan. Tidak ada saksi, hanya rumor tentang kekuatannya yang melebihi apapun. Dia memiliki binatang, burung gereja, kekuatan, api, dan es sebagai Raja Dharmanya dan mereka berada di level 9 Raja Pedang kita, jika tidak lebih kuat. Di bawah mereka adalah utusan Iblis Matahari, Bulan dan Bintang, yang mengendalikan tugas para murid yang tersebar. Berikutnya adalah para pemimpin kecil, orang-orang keji dan keji yang memiliki reputasi tertentu di setiap negeri. Mereka mungkin menjadi masalah bagi orang lain, tapi tidak bagi Raja Pedang, hanya makanan ternak. Mereka semua memandang dengan khawatir dan kaget. Istana Iblis telah berkembang begitu besar. Itu berarti tidak ada negeri yang bisa melawan mereka kecuali kita. Bailey Yulei menamparkan meja. Perdana Menteri, apakah peta itu dapat diandalkan? Kita semua tahu para pemimpin negara tersebut. Bagaimana mereka bisa membiarkan begitu banyak orang biadab mengamuk? Itu harus menjadi rumor yang berlebihan untuk menimbulkan ketakutan pada para idiot itu dan menarik lebih banyak orang. Dengan 5 Raja Dharma sekuat kita, apa yang akan membuat penguasa istana setara dengan Patriark? Tidak ada jalan. Tapi mungkin saja ada. Sangguan Feiyun memandang dengan tatapan tajam. Sebulan yang lalu saya menemukan sekelompok licik di daerah saya. Saya hendak menyingkirkan mereka ketika pemuda ini menemui saya pukulan demi pukulan selama 300 putaran. Aku mendengar yang lain memanggilnya Bisking. Semua orang tersentak dan menatapnya dengan tidak percaya, berharap itu hanya lelucon yang buruk. Segalanya lebih baik daripada kebenaran. Sayangnya tidak ada tanda-tanda humor di fiturnya. Raja Dharma itu sekuat kita. Sangguan Feiyun menggelengkan kepalanya. Saat itu aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi sekarang aku yakin dia berasal dari Istana Iblis. Lebih-lebih lagi, Bailey Jingwei melanjutkan, ada sajak yang beredar di seluruh negeri. Dalam kemegahan yang cemerlang, bintang-bintang bersinar, cahaya mereka bermandikan sinar kosmik. Tetapi ketika kegelapan turun, menyinari semua pandangan, kecemerlangan bintang-bintang memudar dari tinggi, namun jangan takut, karena fajar semakin dekat, kedatangan yang tenang, membawa harapan jelas. Wajah para pria itu berkedut, implikasinya jelas. Maksudmu Raja Iblis Kegelapan akan menghancurkan rencana penyatuan kekaisaran. Kegelapan menghabiskan penderitaan, membawa perubahan besar ke daratan. Bailey Jingwei adalah topeng kemarahan. Sajaknya pasti palsu, datang dari Istana Iblis untuk meresap ke dalam hati masyarakat. Swordstar Empire tidak akan jatuh begitu saja. Tapi rumor itu menakutkan dan orang-orang mendengar apa yang mereka inginkan. Kita perlu menghancurkan Istana Iblis, sebelum sajaknya menyebar lebih jauh dan menjadi kenyataan. Situasinya mengerikan, semuanya. Bailey Jingwei sangat serius saat dia selesai. Yang lain mengangguk, sekarang sadar akan krisis ini. Kekuatan negara mereka tidak diragukan lagi berkat 9 Raja Pedang. Tapi dengan bangkitnya Raja Iblis Kegelapan, mereka merasakan ancamannya. Sangguan Feiyun berkata, Perdana Menteri, ada sesuatu yang mengganggu saya selama bertahun-tahun dan saya ingin masukkan Anda. Pedang tak terkalahkan belum pernah terlihat selama 100 tahun. Apa yang telah terjadi? Masalah dengan Istana Iblis memang serius, ya, tapi begitu pedang tak terkalahkan muncul, tidak ada yang bisa menghentikannya, kan? 9 orang lainnya menoleh padanya, penasaran. Bailey Jingwei gemetar dan meringis. Patriark telah mengasingkan diri selama 1 abad terakhir untuk menerobos ke tahap baru yang belum pernah dicapai manusia sebelumnya. Ketika Patriark keluar, saya yakin Anda akan melihat lahirnya kekuatan sejati yang tak terhentikan. 1125. Kalau begitu kita tunggu kabar baiknya. Bailey Jingwei bungkam tentang hal itu dan para raja juga tidak bertanya, dibiarkan dengan kecurigaan mereka sendiri. Bailey Jingwei tampak lelah, memaksakan senyum sambil meletakkan kertas itu. Semuanya, begitulah situasinya. Saya harap Raja Pedang akan kembali ke area yang Anda tentukan dan melawan Istana Iblis sebelum mereka tumbuh lebih kuat. Sementara itu, saya akan menyusun rencana untuk menghilangkan bahaya ini selamanya. Saya akan memberitahu Anda tepat waktu. Selamat tinggal, Perdana Menteri, Yang Mulia. Sangguan Feiyun berdiri dan menangkupkan kepalanya sebelum pergi. Yang lain melakukan hal yang sama. Kaisar tidak dapat menahannya dan berkata, Jingwei, sudah 100 tahun berlalu. Kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Mereka curiga dan kucingnya akan keluar dari tas. Tasnya harus tetap tertutup. Alis Bailey Jingwei bergetar, matanya bersinar. Yang Mulia, semuanya akan baik-baik saja.
Saya bersumpah agar kekaisaran menikmati perdamaian dan stabilitas selama berabad-abad. 10 Raja Pedang pergi berkelompok, dengan Bai Li Jingtian menjadi satu-satunya yang sendirian. Sangguan Fei Yun bergembira saat mencemoohnya karena lengannya yang hilang. Orang yang dulunya adalah pewaris, bakat luar biasa, dan pedang tak terkalahkan kedua, ternyata hanya seorang pangeran belaka. Dia benar-benar mengalami kejatuhan besar di abad ini, hehehe. Takdir menuai jiwa 9 pangeran dan meninggalkan 1 orang cacat. Mereka seharusnya tidak pergi ke wilayah utara. Dan Xing Sen menghela nafas. Mereka semua sangat berbakat dan akan tumbuh menjadi seorang kaisar dan banyak raja pedang untuk membantu kita di masa-masa sulit ini. Saudara Dan, apakah kamu bodoh? Semakin banyak raja pedang yang dimiliki Bai Li, semakin besar bahaya yang akan kita hadapi. Syukurlah, kita sekarang berusia 4 dan 6 tahun, dan masih memiliki pengaruh. Hehehe. Saya ingin melihat mereka tumbuh secara maksimal. Lagi pula mereka tidak bisa melarangku pulang. Sangguan Fei Yun mencibir melihat kekalahan besar itu sementara Dan Xing Sen hanya menggelengkan kepalanya. Raja Pedang Sitar datang dan tersenyum. Saudara Dan, meskipun saya tidak menyukai karakter saudara Fei Yun, saya tetap mendukungnya dalam hal ini. Apakah Anda benar-benar percaya dengan bangkitnya generasi muda Bai Li bahwa mereka akan membiarkan Anda pulang? Saat kami menjadi usang, eksekusi kami tidak akan bisa dihentikan. Ini jauh lebih baik. Klan besar sekarang mendapati dirinya tidak memiliki keturunan karena perang itu. Zuo Fan yang mati pasti menjadi kutukan Bai Li. Kita harus berterima kasih padanya untuk itu. Dua lainnya tersenyum. Saudara-saudara, selama ini kita benar. Pedang tak terkalahkan sedang sekarat. Seorang pria bergegas ke sisi mereka, suaranya rendah dan serak. Apakah kamu melihat wajah Bai Li Jingwei? Dia kehilangan dukungan dan kepercayaan dirinya. Raja Pedang Sitar memberi isyarat padanya untuk segera diam, matanya melirik ke sekeliling. Pedang anggur abadi, jangan hanya mengatakan apa yang ada di pikiranmu. Sebelum kami memastikan status pedang tak terkalahkan, kamu harus menjaganya agar tidak kehilangan akal. Apa gunanya memastikannya? Orang bodoh tua itu sudah hilang selama 1 abad. Bukankah itu bukti terbesarnya? Wine Sword Immortal benar-benar percaya diri. Kamu tahu betul bahwa lelaki tua itu sedang merawat juniornya, selalu mencari yang terbaik untuk melatih dirinya sendiri atau membiarkan mereka memahami pedang sundering. Pernahkah Anda melihat hal seperti itu terjadi pada abad terakhir, terutama ketika masa depan klan tersebut hancur? Jelas sekali dia terjatuh dan mati. Bai Li Jingwei terlalu licik dan menyembunyikannya untuk menguasai kita. Karena dia sudah mati, apa yang kalian rencanakan? Maukah kamu tetap berada di sekitar tempat membosankan ini? Raja Pedang Sitar dan Dan Xing Sen tersenyum. Hentikan omong kosong itu. Bagaimana jika dia masih hidup? Meski dia masih nyengir lebar. Sangguan Fei Yun adalah satu-satunya yang tidak berubah, matanya tegas. Terlepas dari nasib pedang tak terkalahkan atau pilihanmu, aku akan tetap di kerajaan bintang pedang. Itu satu-satunya yang bisa membantuku menyerang wilayah timur dan mengambil segalanya. Kamu sangat keras kepala. Ketiganya menghela nafas. Dia hanya tidak mengerti apa artinya menjadi seorang kultivator. Itu semua tentang memahami sifat dunia, daunnya. Apakah layak membuang semuanya hanya agar Anda menjadi alat? Seorang pejabat berjubah merah mendekati mereka dan membungkuk. Salam, Raja Pedang. Wakil Menteri Perang. Sangguan Fei Yun menatap pria paruh baya dengan cambang beruban itu, memperhatikannya di lapisan kelima Ethereal Stage. Bukankah Kementerian Perang berada di bawah Perdana Menteri? Mengapa datang kepada kami? Yuan Yong membungkuk lagi. Raja Pedang Fei Yun, aku punya masalah yang aku harap Raja Pedang Pembelah Naga bisa membantunya. Dengan saya, Dan Xing Sen menggelengkan kepalanya. Hahaha, apakah aku mengenalmu? Maaf, tapi Anda tidak terlihat familiar. Saya juga tidak cenderung membantu orang asing secara sembarangan. Dan Xing Sen berbalik. Pria itu bergegas menghentikannya dan memperlihatkan gulungan dari cincinnya saat dia menawarkannya. Raja Pedang, tolong, apakah kamu masih mengenali lukisan ini? Ini, alis Dan Xing Sen bergetar melihat kertas yang sudah dikenalnya, mengambilnya dan menghela nafas panjang saat dia membuka lipatannya. Pria itu masih membungkuk. Raja Pedang Pembelah Naga, apakah kamu ingat janji yang kamu buat di negeri barat? Bahwa Anda akan membantu pembawa lukisan ini dalam satu hal. Saya tahu perkataan Tuan adalah ikatannya, dan saya telah melakukan perjalanan jauh dan luas, melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembalikan lukisan ini. Saya hanya bertanya apakah janji itu masih berlaku setelah bertahun-tahun. Anak-anak bangsa kita, aku membuatnya atas nama cinta, dan dalam cinta aku bersumpah. Bagaimana aku bisa memecahkannya begitu saja? Mata Dan Xing Sen bergerak, mengingat masa lalu yang telah lama terlupakan. Dia kemudian melipatnya kembali dan berbicara. Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Pria itu membungkuk sekali lagi. Raja Pedang, aku hanya menghormati dedikasimu. Jujur saja, saya Yuan Yong, dari wilayah barat.
Aku pernah menjadi pangeran kekaisaran Tianyu, sebelum Hajingan keji mengambil kekuatanku dan memburuku untuk... Baiklah, baiklah, aku tidak ingin tahu tentang masa lalumu. Katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Raja Pedang, saya berharap Tuan memberi saya keadilan. Singkirkan Tianyu dan aliansi Luo dengan itu. Yuan Yong berbicara dengan haus darah dan kebencian. Apa? Dan Xing Sen melebar. Hilangkan aliansi Luo. Bagaimana Anda bisa menjadi wakil menteri perang? Bagaimana kamu bisa menanyakan hal seperti itu? Sangguan Fei Yun mencibir. Saya tidak tahu apa-apa tentang kekaisaran Tianyu, tapi saya tahu posisi aliansi Luo di wilayah barat. Ia menguasai tidak kurang dari setengah kekuatan wilayah barat. Meminta saudara dan untuk menghancurkannya seperti menyuruhnya melawan wilayah barat. Bisakah saudara dan setuju? Dan Xing Sen mengangguk. Ya, Raja Pedang Fei Yun benar. Kata-kataku dibatasi oleh kemampuanku. Saya tidak cukup kuat untuk berperang sendirian. Maaf, tapi pilih yang lain. Raja Pedang Pembelah Naga, yang kuinginkan dalam hidupku hanyalah balas dendam. Klan Luo mencuri negaraku, menempatkan boneka di atas tahta sambil memburuku di setiap langkah. Saya tidak akan pernah bisa melepaskan kebencian seperti itu. Untuk alasan inilah saya datang ke Sword King untuk meminta bantuan. Awalnya, pria tinggi seperti Raja Pedang berada di luar jangkauan orang sepertiku. Aku cukup beruntung ketika Perang Lima Negeri pecah, aku bergabung dengan tentara wilayah pusat dan naik pangkat berkat pengabdianku. Butuh waktu 100 tahun bagiku untuk masuk ke istana ini dan cukup beruntung bertemu dengan Raja Pedang hari ini. Sial, dedikasinya yang luar biasa, bertahan selama 100 tahun hanya untuk mencapai status bertemu denganmu. Memang benar apa yang mereka katakan, obsesi balas dendam bisa membawamu kemana saja. Sangguan Fei Yun terkekeh. Namun, waktu berubah. Aliansi Luo tidak ada apa-apanya seabad yang lalu. Saudara dan bisa saja memadamkannya hanya dengan menjentikkan jarinya. Sekarang tanaman ini tumbuh terlalu besar di wilayah barat. Anda meminta saudara dan untuk melakukan misi bunuh diri. Lebih baik menunggu perang lagi, lalu kamu bisa memanfaatkan posisimu untuk menyelesaikan masalah dan membalas dendam. Raja Pedang Fei Yun benar, tapi kita semua tahu keadaan kekaisaran. Negara ini masih gelisah dan jauh dari siap berperang. Mungkin diperlukan 1 abad lagi, atau bahkan lebih, sebelum mereka dapat melancarkan perang. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Yuan Yong tidak sabar. Raja Pedang, maka hal terbaik berikutnya adalah mengambil alih pimpinan aliansi Luo, Luo Yunhai. Tanpa pemimpin, mereka pasti akan hancur. Setidaknya ini akan memberiku kedamaian, bagaimana menurutmu? Yah, itu bisa dilakukan. Dan Xing Sen merenungkannya. Membunuh 1 orang lalu kembali lagi bukanlah masalah. Tentu, saya setuju. Yuan Yong membungkuk sekali lagi, dipenuhi dengan kegembiraan, matanya menunjukkan cibiran yang jelas. 1 jam kemudian, Baili Jingwei berdiri di ruangan gelap. Yuan Yong membungkuk di sampingnya. Perdana Menteri, semuanya sudah beres. Dan Xing Sen akan pergi. Bagus, aku tidak menyembunyikan masalahmu selama 1 abad tanpa alasan. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu membalas dendam sendiri. Juga, pastikan untuk memberitahu seluruh negeri tentang tindakan Dan Xing Sen. Ya, dan terima kasih, Perdana Menteri. Baili Jingwei mengangguk, senyum muncul di wajahnya. Yakinlah, Patriark, saya akan memastikan untuk menghilangkan setiap bahaya terhadap keselamatan kekaisaran. Segera, kerajaan bintang pedang akan bersinar seperti matahari, hahaha. Tawa gila itu memantul dari dinding gelap aula. 1126. Apakah kamu yakin Raja Istana Iblis ada di sana? 3 bulan berlalu, Raja Pedang Sitar berada di aula mewah, dibingkai oleh cahaya yang menenangkan dan pakaian yang elegan. Seorang pria berlutut di hadapannya, tua dan botak. Raja Pedang, aku telah mengintai Istana Iblis selama beberapa dekade, sedangkan keberadaan Raja Istana selalu tidak diketahui. Namun berkat pengalamanku yang luas selama bertahun-tahun, akhirnya aku menarik beberapa kesimpulan berdasarkan lokasinya yang diketahui. Saya pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan saya dan benar-benar menemukan salah satu dari 5 Raja Dharma, Raja Burung Gereja. Dia dan Bisking adalah yang paling umum dari 5 orang yang menyertai penguasa istana. Kehadirannya adalah bukti kuat bahwa penguasa istana ada di sana, di Swordfall. Raja Pedang Sitar mengangguk dan mengusirnya. Bal Demon membungkuk dan pergi. Yah, baiklah, aku tidak tahu kalau Raja Pedang Sitar sangat ingin bertemu denganku, hahaha. Terdengar suara tawa. Kalau begitu, kamu harusnya punya gambaran kasar tentang istanaku. Mengapa harus bersusah payah melacak saya selama beberapa dekade? Raja Pedang Sitar dan Iblis Botak tersentak, jantung mereka berdegup kencang. Mereka memutar kepala dan akhirnya menyadari pemuda ekstra dengan mata tertutup duduk di singgasana Raja Pedangnya, senyuman lucu namun berbahaya di wajahnya. Dia memiliki seorang gadis dan seorang pemuda di kedua sisinya, menatap mereka seperti elang. Tanda-tanda di pinggang mereka berkilauan dalam cahaya dengan cara yang mempesona.
Mata Baldiman membelalak, hampir mengotori dirinya sendiri saat dia tergagap. Baby King dan Sparrow King. Kakakmu adalah penguasa istana. Raja Iblis Kegelapan dari Istana Iblis. Alis Zider Sword King bergetar, terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Lalu dia menjadi serius. Zuo Fan mengangguk. Akan sangat disayangkan jika semua upaya yang melacak saya selama beberapa dekade tidak muncul, bukan begitu? Jadi kupikir kenapa tidak datang kepadamu dan membuatmu tenang, hahaha. Meneguk, lutut Baldiman terasa seperti jeli, keringat bercucuran seperti hujan. Dia mengalihkan pandangan memohon kepada Raja Pedang Sitar, menunggu keputusannya. Bos, kamu menyuruhku melakukan ini. Ini wilayahmu, kamu harus membantuku. Raja Pedang Sitar tidak punya waktu untuk memikirkan krisis eksistensialnya, menatap tajam ke arah Zhou Fan sebelum mengeluarkan sitar milenium. Dia menjentikkan tangannya dan melodi yang menenangkan terdengar, melepaskan 7 energi pedang langsung ke Zhou Fan. Mereka mengatakan bahwa Raja Iblis Kegelapan sangat kuat, berada di puncak kekuatan dunia. Saya ingin menguji sedikit kemampuan saya melawan Yang Mulia, jika Baginda menganggap saya layak. Pedang tidak jelas 7 nada. Setan botak menyala. Beraninya kamu. Kiaoer mengamuk tetapi Zuo Fan balas melambai. Zuo Fan mencibir dari singgasana agung, dia bahkan tidak perlu bergerak saat perisai terbentuk di sekelilingnya. 7 serangan yang didukung oleh kekuatan Raja Pedang gagal saat bersentuhan. Mereka bahkan tidak bisa mengguncang perisainya. Bahkan anak berusia 3 tahun pun lebih kuat. Mata Zider Sword King bergetar karena terkejut, tulang punggungnya terasa dingin. Raja Iblis Kegelapan sangat mengerikan. Seven Notes Obscure Sword milikku tidak bisa menyentuhnya, dibatalkan seperti tidak ada apa-apa. Ini tidak mungkin terjadi. Baldiman ternganga lebar, matanya melotot. Namun, isi perutnya menggeliat karena penyesalan karena telah mengejar ahli menggelikan seperti penguasa istana. Bahkan serangan Raja Pedang pun tidak bisa membuatnya bergeming. Karena diketahui bahwa dia adalah mata-mata Raja Pedang Sitar, maka nyawanya terancam, terutama karena bosnya tidak dapat menyelamatkannya. Rasanya dia ingin menangis saat itu juga. Sensasi melakukan semua yang dia inginkan di negeri ini karena berada di bawah Raja Pedang Sitar muncul di kepalanya. Karena itu, dia mengabaikan Raja Istana Iblis dan Raja-Rajanya, menganggap mereka sebagai rumor yang berlebihan jika dibandingkan dengan kekuatan Raja Pedang sejati dari wilayah pusat. Kenapa lagi mereka tetap bersembunyi dan begitu licik tentang hal itu? Namun kenyataan membuktikan sebaliknya. Kotoran. Mereka sangat kuat. Kamu menyebut dirimu sendiri Raja Pedang padahal kamu bahkan tidak bisa membuatnya menggerakkan satu jari pun. Setan botak langsung membungkuk kepada Zuo Fan. Lepaskan aku, Tuan Istana, aku tidak punya pilihan. Raja Pedang Sitar membuatku. Silakan. Raja Pedang, apakah itu cukup keingintahuanmu? Sekarang aku punya sedikit keingintahuan dan bertanya-tanya apakah kamu bisa memberitahuku mengapa kamu bersikeras melakukan upaya sejauh itu untuk menemukanku. Dari 10 Raja Pedang, Raja Pedang Sitar adalah yang paling santai dan santai di antara mereka, tidak menghalangi Anda. Orang-orangku juga memiliki waktu yang mudah untuk bekerja di daerahmu, membuatku bahkan tidak melihat Raja Pedang Sitar sebagai musuh. Mengabaikan kebisingan latar belakang, Liu Mubai mendapat perhatian penuh dan senyuman Zuo Fan. Raja Pedang Sitar terkekeh kegirangan, sebelum semua kegembiraan lenyap seolah tidak pernah ada. Saya berterima kasih atas kemurahan hati Raja Istana, tetapi sebelum saya menjawab, apakah saya akan lancang jika menanyakan sesuatu kepada Raja Istana? Dengan Istana Iblis tersebar di 5 negeri, apakah kamu punya niat untuk menjatuhkan kerajaan Bintang Pedang? Ya, Zuo Fan dengan cepat menjawab. Mengapa? Itu menghalangi saya dan harus disingkirkan. Zuo Fan bersungguh-sungguh sekaligus serius. Zuo Fan perlu mengatur susunan mundur yang melintasi seluruh negeri. Swordstar Empire memegang kekuasaan di area tengah dan pasti akan mengganggu proyeknya jika dibiarkan. Bukannya aku bisa berdansa dengan mengatakan, hei, biarkan aku menyiapkan ini secepatnya dan aku akan segera berangkat. Mengapa? Baik itu wilayah maupun aset, semuanya didasarkan pada kekuasaan. Mengapa ada orang yang berbicara dengan Anda ketika Anda tidak punya nama apapun? Dan jika Anda mempunyai kekuatan, mengapa membuang-buang waktu dengan obrolan kosong padahal pengambilan keputusan jauh lebih mudah? Demi dirinya sendiri dan tujuannya, Zuo Fan harus menjatuhkan kekaisaran. Yang tersisa hanyalah saat yang tepat untuk memanfaatkannya. Raja Pedang Sitar menatap tajam ke arahnya dan menyadari kebenarannya. Dia menyeringai, matanya bersinar dengan harapan. Kalau begitu aku juga bisa berterus terang kepada penguasa istana. Ayo kerja sama. Kiaoer dan Sanzi muda berbagi pandangan penasaran, sementara iblis botak yang menangis tersedak air mata dan ingusnya saat dia menatapnya lebar-lebar. Bos, apakah kamu mabuk? Anda tidak mengiring saya mengejarnya untuk membawanya keluar tetapi untuk bekerja sama. Apa-apaan? Mengapa? Zuo Fan melihatnya datang, menilai dari tatapan datarnya.
Beri aku satu alasan bagus mengapa aku harus mempercayaimu. Kami memiliki tujuan yang sama, kamu dan aku, kehancuran kerajaan Bintang Pedang. Raja Pedang Sitar menghela nafas. Sebelum kerajaan Bintang Pedang menguasai wilayah tengah, klan Liulah yang menggunakan pedang sundering, klanku. Pedang tak terkalahkan menantang semua orang kiri dan kanan, melampaui kita semua. Dia memang jenius, tak terhentikan bahkan sebelum dia memahami seni pedang sundering, mampu mengambilnya dengan paksa dari klanku. Kemudian kerajaan Bintang Pedang tumbuh dan menelan seluruh area pusat. Setiap pembangkang dimusnahkan dan klan saya dibiarkan membusuk. Tapi harapan bahwa suatu hari kita bisa mendapatkan kembali pedang sundering dan menghancurkan kekaisaran diturunkan dari generasi ke generasi, sampai ke diriku. Sedikit wawasanku tentang seni pedang sundering adalah berkat nenek moyangku, yang memungkinkanku naik ke pangkat Raja Pedang dan menjadi jantung kekuasaan. Mungkin sejarah kuno atau mungkin pedang tak terkalahkan telah mengalahkan terlalu banyak ahli sehingga dia tidak bisa mengingatku juga. Bagaimanapun, dia tidak mencurigaiku. Aku telah bertahan selama ini sebagai Raja Pedang di area pusat untuk mendapatkan waktu yang tepat untuk membalas mereka. Jadi kamu datang untukku. Ya, saya memperhatikan Istana Iblis beberapa dekade yang lalu, lebih cepat dari siapapun dan tahu disitulah letak peluang saya. Saya hanya tidak tahu seberapa jauh pertumbuhannya atau akan cukup mengancam kekaisaran. Untuk ini saya memasang mata-mata untuk mengamati. Raja Pedang Sitar sangat gembira. Saya senang mengetahui penantian itu tidak sia-sia. Penguasa istana adalah seorang jenius surgawi. Dalam satu abad, Anda membentuk faksi yang bisa bertarung dengan 10 Raja Pedang Kekaisaran. Sementara yang mulia, Anda sendiri, bahkan tak tertandingi. Saya sekarang yakin bahwa dengan kita berdua bekerja sama, kekaisaran akan jatuh. 1127. Kiawer dan Gu Santong berbagi pandangan. Baldimen juga terlihat bingung. Kenapa, jadi semua kegiatan mata-mata itu dilakukan agar dia bisa bergandengan tangan dengan Raja Istana? Tapi bukankah aku sudah dari Istana Iblis? Bergabung dengan apa? Dia selalu merasa bahwa dia telah menjadi agen ganda, hanya untuk mengetahui bahwa dia hanyalah agen sederhana karena kedua belah pihak ingin bekerja sama. Apa gunanya melakukan semua itu? Jadi keduanya bisa menjadi penengah. Zuo Fan berhenti untuk waktu yang lama, sebelum menggelengkan kepalanya. Saya menghargai pemikiran Raja Pedang Sitar, tetapi waktunya belum tepat. Melihat Tuan begitu cemas akan membuat kerja sama kita terhenti. Bertarung sendirian lebih disukai. Mengapa ragu-ragu, Tuan Istana? Banyak alasannya, dimulai dengan kekaisaran yang masih kuat dan hanya akan memperpanjang perang. Atau jika menang, istanaku akan terungkap dan menarik perhatian negara lain, sehingga menempatkan kita dalam bahaya. Adapun alasan yang paling penting, kemungkinannya sangat kecil. Mengapa kamu mengatakan itu? Raja Pedang Sitar bergetar. Zuo Fan berkata, pedang yang tak terkalahkan, dia. Zider Sword King mencemooh. Tuan Istana, orang tua itu belum ada selama 1 abad. Jika tidak mati, maka diranjang kematiannya, lemah dan lemah. Apakah kamu melihatnya? Raja Pedang Sitar berhenti sejenak pada pertanyaan itu, ragu-ragu. Baili Jingwei dan Kaisar adalah satu-satunya yang mengetahui kondisinya. Raja Pedang Sitar mengangguk. Benar, dia tidak akan membiarkannya menyebar, terutama ketika ada begitu banyak bahaya yang mengintai. Zider Sword King, mereka bilang kamu cukup santai, tapi sekarang kamu bertindak menentang informasi ini. Apakah memang disengaja atau memang dibuat demikian? Dipenuhi dengan kebencian, Anda akan rentan terhadap kecemasan dan keputusan yang terburu-buru. Kami tidak akan bekerja sama, selamat tinggal. Zuo Fan berdiri dan berjalan keluar dengan Kiawer dan Gu Santong di sisinya. Raja Pedang Sitar bergegas. Tunggu, Tuan Istana. Itu bukan masalah. Saya sudah menunggu begitu lama dan masih bisa menunggu beberapa tahun lagi. Raja Pedang, kamu mungkin berkata begitu, tapi itulah sifatmu. Sejujurnya, saya tidak ingin beban mati. Seseorang yang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri dan hanya ingin membalas dendam, tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Lalu bagaimana kita bisa bekerja sama? Mata Raja Pedang Sitar bergetar. Zuo Fan berhenti sejenak. Raja Pedang, kamu adalah orang yang cerdas dan harus tahu bahwa kerja sama tidak terbatas pada bergandengan tangan. Berada di halaman yang sama sudah cukup. Meski tujuan kami berbeda, namun target kami tetap sama. Mengetahui hal ini, kamu bisa tahu bagaimana kita bisa bekerja sama, hahaha. Raja Pedang Sitar terdiam. Tentang sajakmu itu, buatlah sajak lain ketika kamu punya waktu. Zuo Fan melambai dan pergi bersama anak-anaknya. Raja Pedang Sitar meringis dan menghela nafas. Raja Iblis Kegelapan sangat aneh. Baili Jingwei telah bertemu lawannya lagi. Raja Pedang, jadi kamu. Baldimen menempel di sisinya. Tapi kemudian tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah, hanyut. Raja Pedang Sitar mengendurkan tangannya, tidak ada perubahan fitur sama sekali. Kamu tahu terlalu banyak.
Ayah, bagaimana kita harus menghadapi pengkhianat itu, setan botak? Ketiganya berjalan di jalan yang sibuk, dan Gu Santong merasa kesal saat dia melihat ke belakang. Zuo Fan menepis kekhawatirannya. Itu bukanlah pengkhianat, tapi mata-mata, yang bersembunyi selama beberapa dekade di istanaku. Liu Mubai adalah pemiliknya dan dia tidak akan memperburuk hubungan kami hanya karena satu hal kecil. Liu Mubai pasti akan membersihkannya. Biarkan orang lain merawat anjingnya dan tidak meremehkan otoritasnya. Apa? Dia tahu terlalu banyak. Apakah Anda akan meninggalkannya untuk membocorkan pertemuan pribadi dengan Raja Istana Iblis jika Anda berada di posisinya? Hahaha, Liu Mubai berencana memecatnya begitu dia terbuka tentang niatnya. Zuo Fan menyeringai. Sanzi muda mengangguk. Kiawer bertanya, Ayah, apakah ayah baru saja berbicara tentang sajak yang tersebar di seluruh negeri? Sepertinya kita mencoba menghancurkan kekaisaran. Apakah Liu Mubai menyebarkannya? Seharusnya. Zuo Fan mengangguk. Saya mengetahui dari pidatonya bahwa dia terpaku melihat kerajaan bintang pedang terbakar dan sajaknya datang kepada saya sebagai taktik pisau pinjaman. Dia tahu kami punya kekuatan untuk menentangnya jadi dia membiarkan sajak itu menyebar dan mengobarkan kebencian di kedua sisi. Kami tidak mungkin mempunyai niat terhadap kekaisaran, apapun yang dia pedulikan, karena sekarang kami adalah musuh yang pasti. Dia hanya bekerja dengan kita untuk memastikan kerajaan bintang pedang selesai. Terkadang, rumor yang beredar lebih buruk, terutama rumor seperti ini yang membuat marah penguasa. Kami berdua kini menjadi api dan air, di jalur yang bertabrakan. Aku tidak keberatan dia melakukan ini, tapi aku benci dimanfaatkan. Makanya saya sebutkan sajaknya di akhir untuk mengukur reaksinya, apakah dia dalang di baliknya atau tidak. Tetapi juga untuk memperingatkan dia bahwa saya tahu dan tidak bersikap pintar terhadap saya. Saya memiliki keputusan akhir dan saya tidak akan memainkan permainannya. Sanzi muda dan Kiawer mengangguk. Hei, apa kamu dengar? Raja Pedang Pembelah Naga sedang mengejar pemimpin aliansi Luo di wilayah barat. Apakah menurutmu dia punya peluang? Raja Pedang yang mengincar pemimpin aliansi Luo. Bukankah itu terlalu rendah baginya? Dia memiliki statusnya yang perlu dipikirkan. Di mana rendahnya? Mereka mengatakan keputusan Raja Pedang Pembelah Naga tidak ada hubungannya dengan kedua negeri tersebut. Itu untuk memenuhi janji 1000 tahun. Seseorang membawakannya lukisan yang hilang dan meminta balas dendam kepada keluarga kekaisaran seabad yang lalu. Ini adalah dunia mereka. Keempat negeri juga bisa mengetahuinya, tapi menurutku mereka tidak akan melakukan intervensi karena ini bukan tentang kedua negeri itu. Tapi dia adalah pilar wilayah barat. Dengan dia pergi. Dan, dia juga bagian dari dunia mereka dan tidak ada yang bisa lari dari kebencian. Dengan masuknya Raja Pedang, bahkan dengan jutaan tentara, pemimpin aliansi Luo akan mati. Ini akan menjadi permainan anak-anak bagi Raja Pedang untuk mendapatkan perhatian mereka, mengejarnya dan tidak membuang waktu untuk para prajurit. Benar, sebuah gosip tertentu menembus pikiran Zuo Fan. Zuo Fan bergidik dan alisnya tegang. Dan Xing Sen mengejar Yun Hai. Ayah, haruskah aku menghentikannya? Sanzi muda menawarkan. Zuo Fan mengangkat tangannya. Ada yang tidak beres. Mengapa seluruh dunia mengetahui rencana Dan Xing Sen untuk membunuhnya? Ayah, apa maksudmu? Kecurigaan datang dari tipu daya. Dan Xing Sen selalu diam, sementara orang yang meminta bantuan tidak akan membiarkannya bocor untuk memperingatkan mereka. Rayakan setelah pekerjaan selesai. Atau apakah dia begitu yakin Dan Xing Sen bisa melakukannya? Zuo Fan merenungkannya dan kemudian berkata, Kiawer, Sanzi muda, cari tahu reaksi 5 negeri terhadap ini. Aku sendiri yang akan menghentikan Dan tua. Saya khawatir ini hanya tipuan selama ini. Keduanya membungkuk. Ya, ayah. Di Gunung Blackwing, markas aliansi Luo, aula utama didekorasi untuk acara khusus, ulang tahun agung pemimpin aliansi Luo Yun Hai, tanpa menyadari bahaya yang akan terjadi. Para ahli dan tamu terkenal datang dari berbagai penjuru, dengan setiap tokoh di wilayah barat hadir di sini. Bahkan 9 sekte ada di sini untuk memberikan penghormatan. Pemimpin aliansi Luo, semoga kamu panjang umur dan bahagia. Pemimpin sekte Li, ayo, duduk. Pemimpin aliansi Luo, Anda sendiri yang memberi saya banyak bantuan dengan menyambut saya. Kepala klan Zhang, itu wajar. Tuan datang ke hari ulang tahunku adalah suatu kehormatan yang nyata, hahaha. Luo Yunhai dan Yuer berada di depan aula, menyapa banyak tamu dengan senyuman kaku. Dia terkadang melirik ke arah Yuer, memberikan senyuman pahit. Yuer, apakah usia 150 tahun layak untuk ulang tahun yang megah? Aku bilang jangan menahannya tapi kamu bersikeras dan sekarang lihat betapa menyakitkannya itu. Salah siapa kalau bukan salahmu? Yuer memutar matanya, memberinya tatapan tajam. Kamu ingin merebut kekuasaan sejak seabad yang lalu. Untuk itu, kita perlu menjalin koneksi, dan ulang tahun yang megah adalah saat yang terbaik. Pengurus Suge sendiri yang mengatakannya, sebuah perayaan kecil setiap 5 tahun dan perayaan besar setiap dekade.
Pastikan untuk mengundang semua orang terkenal di wilayah barat, meningkat dari satu acara ke acara lainnya sambil menggunakan perilaku jujur aliansi Luo untuk mempengaruhi orang-orang. Memang benar, ulang tahun yang megah memang merepotkan, namun Anda tidak bisa memungkiri dampaknya. Dekade-dekade ini, aliansi Luo tidak hanya berkembang pesat, namun suara Dir juga semakin berpengaruh di wilayah barat. Lebih baik daripada Double Dragon Manor yang tetap tutup selama bertahun-tahun. Saya percaya bahwa 9 sekte lebih percaya daripada Double Dragon Manor. Rencana Steward Sugei bekerja dengan sangat baik. Senyuman Luo Yunhai menghilang dan mengangguk. Ya, pekerjaan mereka membuahkan hasil yang luar biasa. Luo Alliance telah mendapatkan lebih banyak teman. Aku hanya sedih karena kamu harus bekerja keras bersamaku. Sayang, ini tugasku. Yuer tersipu sambil tersenyum manis. Luo Yunhai melihat sekeliling dengan aneh. Sekarang kemana gadis itu lari? 1128. Yuer melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ya, di mana dia? Aku juga tidak melihat pedagangnya. Siapa yang kamu panggil Goper, Yuer? Seorang pria paruh baya yang tinggi berjalan mendekat sambil tersenyum. Hahaha, bocah nakal itu telah diambil oleh putrimu yang menawan selama bertahun-tahun, selalu mengejarnya seperti anak anjing yang tersesat. Anda juga tidak bisa mengusirnya, seperti bayangan. Mengapa tidak langsung saja menandatangani kesepakatannya? Wajah Yuer mengejang dan mendengus. Kamu berharap, bagaimana putramu cocok untuk putriku? Luo Yunhai tertawa. Saudara Xingyun, Sifan dan Jianshan masih muda. Mari beri mereka waktu beberapa tahun lagi. Bagaimana mereka muda? Long Xingyun terkekeh, tampak penuh harap. Saudara Yunhai, persahabatan kita dimulai sejak Tian Yu. Kami membangun aliansi Luo bersama-sama. Keduanya tumbuh bersama, kekasih masa kecil yang hanya saling memandang. Mengapa tidak menjadikannya resmi? Hahaha. Apa yang saling memandang? Putriku bahkan nyaris tidak melihatnya. Yuer memberinya tatapan gelap sementara Luo Yunhai terkekeh. Long Xingyun, setelah sekian lama, aku melihat kamu tetap busuk seperti biasanya. Seluruh aliansi mengetahui ketidakmampuan putra Anda. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan kebanggaan dan kegembiraan klan Luo? Seseorang berteriak di kejauhan. Siapa yang bilang? Siapa yang menghina anakku? Long Xingyun membalas, hanya untuk mendengus ke arah pembicara. Baiklah, apa urusanmu? Lagi pula kamu bukan bagian dari aliansi Luo, jadi jangan ikut campur. Buk, seorang pria paruh baya berwajah dingin melangkah mendekat, dengan kumis terbelah dan mata berkedip-kedip. Tatapannya menusuk hati. Dia adalah kepala yang mulia Sekte Dewa Pedang, salah satu dari 7 tetua pendiri aliansi Luo, putra sulung Xie Xiaofeng, Xie Tianxiang. Dia memulai dengan sikap hormat kepada Luo Yunhai, menawarkan hadiahnya, lalu menoleh ke Long Xingyun. Mungkin tidak, tapi ayahku. Putra saya juga tumbuh besar di aliansi. Anda bisa mengatakan hal lain, tetapi jika menyangkut pernikahan junior, saya harus mengutarakan pendapat saya. Apa hubungannya itu denganmu? Semuanya. Putraku menganggap dunia putri klan Luo. Xie Tianxiang menangkupkan tangannya lagi. Saudara Yunhai, saya selalu terpesona oleh pedang dan gagal membimbingnya. Terima kasih karena selalu menjaganya. Sekarang dia sudah dewasa, aku ingin memenuhi tugasku sebagai seorang ayah. Melihat niat jujurnya untuk putri Anda, saya ingin mengajukan permintaan sederhana untuk melamarnya. Luo Yunhai dan Yuer menundukkan kepala dalam keheningan yang canggung. Dan yang lain muncul untuk menikah. Kalau begitu aku tidak akan memaksakan dan mempersulit pemimpin aliansi Luo. Long Xingyun mencibir, memberi hormat lagi pada Luo Yunhai. Saudara Yunhai, kalau begitu sudah beres. Mari kita bahas detailnya nanti. Terkutuklah, bagaimana cara menyelesaikannya? Enyah. Xie Tianxiang mendorong Long Xingyun ke samping dan mengambil tempatnya untuk menawarkan ketulusannya kepada keduanya. Long Xingyun menjawab sambil menendang. Kamu meninggalkan Tian Yu, namun kamu masih ikut campur dalam urusan Tian Yu. Kedua teman lama itu mulai bertengkar seperti bider. Meskipun tidak pernah menggunakan kekerasan, adegan yang mereka buat tidaklah lebih kecil. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya, tidak berdaya. Pemimpin Sekte Dewa Pedang telah tiba. Pemberita itu berteriak dan Wen Tao tersenyum sambil memberi hormat, lalu kembali menatap layar. Yang Mulia Xie, kenapa? Kakak senior, wajah Xie Tianxiang berkedut, menghentikan pertengkaran. Wen Tao memandang keduanya dan berkata, hahaha, betapa hidup. Yang Mulia Xie, Anda sangat santai sekarang setelah berada di rumah, tidak seperti sikap tegas Anda di sekte. Xie Tianxiang memutar matanya, namun ada senyuman di wajahnya. Pemimpin Sekte Wen, sudah lama sekali. Luo Yunhai menangkupkan tangannya. Wen Tao mengabaikan kesopanan yang berlebihan. Tolong, kita semua bersaudara di sini. Tidak perlu untuk itu. Saya ingat seperti kemarin bagaimana klan Luo menjaga saya tetap aman di garis depan perang 5 negeri. Itu wajar saja. Klan Luo telah bergabung dengan 9 sekte sebelumnya karena dukungan pemimpin Sekte Wen.
Kami semua melakukannya demi saudara Zuo, sementara kamu menyelamatkan hidupku. Mereka tidak bisa membandingkan. Bagaimanapun, kami menjadi keluarga sejak saat itu. Saudara Luo, selamat. Wen Tao menangkupkan tangannya lagi. Luo Yunhai membalas isyarat itu dengan kegembiraan dan ketulusan yang sama. Pemimpin Sekte Api Neraka Yan Mo dan pemimpin Sekte Kejelasan Tertinggi Wu Qingqiu telah tiba. Keduanya melangkah ringan menuju kesibukan, dan Wu Qingqiu tertawa. Saudara-saudara, kalian semua di sini. Saya melihat bahwa kita terlambat. Aku akan minum untuk menebusnya. Yunhai, selamat. Aku akan mengadakan ulang tahunku yang megah, tapi kami semua adalah pemimpin sekte, dan bukan lagi bagian dari dunia sekuler. Setidaknya, aku bisa bertemu dengan saudara angkatku, hahaha. Yan Mo tersenyum dan mengangguk, memberikan penghormatan di samping Wu Qingqiu. Pemimpin sekte Wu, jangan bercanda. Bagaimana adat istiadat dunia biasa bisa menjadi perhatian sekte-sekte terpencil? Luo Yunhai bercanda. Wen Tao bertanya, bagaimana dengan Yelin? Anda masih belum menemukannya setelah bertahun-tahun. Dengan kepergian Zuo Fan, dia berada di puncak wilayah barat. Wen Tao mengacungkan jempol. Jangan ingatkan aku. Sejak perang, adik laki-laki junior menghilang hanya beberapa hari setelah kembali dan saya belum mendengar kabar darinya sejak itu. Wen Tao menghela nafas. Banyak senior yang hilang sejak perang juga. Seolah-olah mereka semua mengasingkan diri setelahnya, tidak lagi menyibukkan diri dengan ketenaran dan kekayaan. Orang-orang itu berbagi pandangan dan terdiam. Keempat wilayah tersebut telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka dan hanya tumbuh semakin jauh dari wilayah pusat. Tolong duduk, karena ini hari ulang tahunku yang agung, jangan membicarakan hal-hal yang menyedihkan. Mengapa tidak bergabung dengan saya untuk minum sampai kenyang? Mengetahui kekhawatiran mereka, Luo Yunhai tersenyum dan mengusulkan untuk menarik mereka keluar dari kesedihan. Orang-orang itu tertawa. Ayo, para tamu terus berdatangan hingga senja. Suge Changfeng dan Leng Wuchang melihat daftar hadiah dan mengerutkan kening. Pelayan, ada apa? Keduanya membungkuk. Nona muda. Luo Yunchang mengambil daftar itu dan tersenyum. Pil kelas 9, senjata spiritual kelas 10, bahan-bahan kelas 11. Hadiah yang diberikan terus meningkat selama beberapa dekade. Yunhai mulai menarik perhatian mereka, hahaha. Ya, tapi masih terlalu dini untuk mengatakan apakah ini baik atau buruk. Suge Changfeng menghela nafas. Luo Yunchang bingung. Suge Changfeng membungkuk. Nona muda, kami telah mengantisipasi hasil ini sejak kepala klan memutuskan untuk naik tangga dengan segala cara. Apa hasilnya? Double Dragon Manor tidak puas dari tahun ke tahun. Suge Changfeng menghela nafas. Aliansi Luo telah menikmati pertumbuhan pesat selama abad ini, memenangkan banyak hati. Dengan masa depan yang suram di wilayah barat, Double Dragon Manor tidak bisa bahagia. Paruh pertama abad ini, pesta ulang tahun kepala klan dihadiri oleh utusan dari Istana Naga Ganda yang menawarkan hadiah yang membesarkan hati. Belakangan, ketika aliansi kami semakin kuat dan wilayah barat semakin mengikuti kami, Double Dragon Manor memberi kami sikap acuh tak acuh selama 2 dekade berikutnya dan mengurangi hadiah mereka. 30 tahun terakhir tidak ada apapun, periode yang menandai puncak pengaruh kami. Hal ini terjadi sehingga ketika diskusi tentang pertahanan diadakan, rumah naga ganda dilewati dan 9 sekte hanya mendiskusikannya dengan kami. Tidak ada bedanya dengan melampaui wewenang seorang kaisar di istananya dan terbunuh dalam prosesnya. Alis Luo Yunchang bergetar. Maksudmu Double Dragon Manor menginginkan Yunhai? Tidak, itu belum sampai pada titik itu. Suge Changfeng membantah. Aliansi Luo sangat penting bagi wilayah barat. Baik karena alasan atau alasan, Double Dragon Manor tidak akan pernah melawan kami, kecuali mereka ingin kehilangan statusnya di wilayah barat. Dunia praktisi mempunyai aturannya sendiri. Tanpa alasan kuat untuk berperang, mereka akan menimbulkan rasa jijik dan benci dari semua orang. Double Dragon Manor ingin menguasai wilayah barat dan tidak akan melanggarnya. Sayang. Mereka mengawasi kami untuk menemukan kelemahan kami. Begitu kita melakukan sesuatu yang di luar batas, mereka akan memanfaatkannya. Jadi, semakin sengit keadaannya, kita harus semakin tenang dan menghindari masalah apapun. Luo Yunchang mengangguk dan menghela nafas. Ini adalah pilihan Yunhai dan harus menanggung beban beserta bahayanya. Zuo Fan telah memberitahunya sebelum dia pergi dan harus siap untuk itu. Klan Het memang siap mencapai puncak. Ini sangat mirip dengan Steward Zuo. Benar, pembimbingnya selama ini adalah Zuo Fan. Luo Yunchang menatap langit dengan senyum cerah. 1129. Di aula yang ramai, saat semua orang duduk, Luo Yunhai tiba di tempat duduknya bersama istrinya. Dia memberi hormat kepada semua orang sambil tersenyum. Pemimpin sekte, yang mulia, kepala klan, sesepuh, merupakan suatu kehormatan untuk menyambut kalian semua di hari ulang tahun saya yang sederhana. Aliansi Luo berterima kasih padamu, begitu pula semua orang di sini. Keduanya membungkuk. Pemimpin aliansi Luo,
kamu terlalu baik, hahaha. Perayaan dimulai dengan para tamu membalas isyarat tersebut. Luo Yunhai berkata, karena baru beberapa hari yang lalu 9 pemimpin sekte dan saya membahas pertahanan perbatasan, perayaannya dipercepat. Saya hanya berharap Anda dapat mengabaikan segala hal yang kecil. Keduanya membungkuk lagi. Tolong, pemimpin aliansi Luo, tidak masalah. Semua orang bersikap rendah hati. Luo Yunhai sangat baik, tetapi semua kultivator veteran memahami maksudnya. Pembicaraannya dengan 9 pemimpin sekte untuk pertahanan perbatasan menunjukkan status klan Luo, yaitu marsekal di seluruh wilayah barat, sambil menyebut 9 sekte sebagai saudara, menunjukkan kedekatan mereka. Posisinya istimewa dan juga tegas, sehingga siapapun yang merasa tidak puas akan menembak dirinya sendiri, dan masa depannya di wilayah barat. Pernyataan tegas yang datang dari Luo Yunhai lebih dipandang sebagai kesopanan dan kebajikan. Kami kuat tetapi tidak menindas, menghormati dan memikirkan semua pendapat. Atau 2 kali membungkuk kepada setiap tamu tidak akan terjadi. Itu membuat semua orang ingin bersikap ramah dan menghormati klan Luo. Dengan menggunakan kekuatan mereka, mereka hanya akan menjauhkan para tamu. Pemimpin aliansi Luo menunjukkan bahwa meskipun kuat, dia lembut dan menenangkan pikiran mereka. Luo Yunhai menyaksikan senyuman yang lazim di segala arah dengan ekspresi senang. Aliansi Luo telah mendapatkan lebih banyak teman. Tawa menjengkelkan kemudian memecah suasana riang. Hahaha, ini hari ulang tahun besar pemimpin aliansi Luo, tapi aku tidak diundang. Tuan, Anda tidak bisa masuk. Tuan, enyahlah. Seorang tetua setinggi 3 meter dengan rambut putih melangkah ke aula mengikuti keributan di luar. Di sebelahnya ada 5 pemuda, galak dan, dilihat dari auranya yang tidak terkendali, dalam tahap kejadian. Para penjaga mencoba menghentikan mereka tetapi didorong ke samping. Beberapa tamu terkejut dan berbisik. Kepala masyarakat Qin Hao. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah dia memiliki hubungan buruk dengan aliansi Luo? Dia pasti datang untuk merusak pestanya. Ini akan bagus. Para tamu terdiam dan kembali mengamati keduanya. Pemimpin aliansi, mereka bersikeras bahkan ketika kita mencoba menghentikan mereka. Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Penjaga itu bergegas melapor, tetapi Luo Yunhai memecatnya. Dia kemudian menoleh ke lelaki tua itu dengan tangan ditangkupkan. Kepala masyarakat Qin, apa hutang saya pada kunjungan paling tak terduga ini? Ya, kami tidak mengundang Anda, Tuan. Jadi apa yang menjamin kedatangan paksa ini? Luo Yunchang berdiri dengan mata dingin. Qin Hao tertawa mengejek. Nona muda, saya tahu sifat keras kepala Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda bahkan tidak menunjukkan rasa hormat pada hari ulang tahun saudara laki-laki Anda. Bagaimanapun klan kami adalah 2 kelompok terbesar di wilayah barat. Bukankah seharusnya pemimpin aliansi Luo juga mengundangku untuk merayakan ulang tahunnya? Saya ragu apakah mungkin saudara salah menaruhkan undangan karena Anda begitu sibuk dengan perbatasan dan mengabaikan banyak hal. Tidak masalah, karena inilah aku, mendoakan panjang umur, hahaha. Kami tidak membutuhkan peniru sepertimu. Luo Yunchang mengejek. Sepertinya kepala masyarakat Qin mengharapkan perasaan saling menguntungkan. Maaf mengecewakan. Banyak tamu yang tidak berhati-hati dalam menyembunyikan tawa mereka. Wajah Qin Hao menunduk. Semua wilayah barat tahu bahwa klan Luo adalah yang pertama memulai aliansi klan, dan membangunnya menjadi yang terkuat. Semua yang datang kemudian hanyalah tiruan, goyah dan hampir tidak efektif. Kecuali masyarakat Qin, berusaha sekuat tenaga untuk tetap dekat dengan model aliansi Luo. Namun, di mata semua orang, yang pertama adalah seorang pahlawan, sedangkan yang kedua adalah orang yang tidak pernah berhasil. Dengan adanya aliansi Luo, masyarakat Qin dibayangi, ditakdirkan untuk menjadi yang kedua selamanya. Satu-satunya alasan hal itu bertahan begitu lama adalah karena Double Dragon Manor mendukungnya. Ucapan peniru Luo Yunchang mengejutkannya dengan cepat dan keras. Wajahnya menjadi gelap dalam hitungan detik. Pemimpin aliansi Luo, jadi kamu benar-benar tidak berniat mengundangku. Tapi karena saya di sini sekarang, Anda tidak akan mengusir orang tua malang itu, bukan? Itu akan bertentangan dengan semua yang diperjuangkan aliansi Anda. Duduklah, kepala masyarakat Qin. Membawa piring lagi tidak ada gunanya. Luo Yunhai terkekeh dan memberi isyarat. Qin Hao memberikan tatapan mencemooh, tidak mengikuti. Bukannya aku tidak menghargainya, tapi melihat pemimpin aliansi Luo tidak ingin bertemu denganku, aku akan pergi. Tapi setelah bertemu dengan pemimpin aliansi Luo setelah sekian lama dan pada hari ulang tahunmu, aku tidak bisa pergi tanpa memberikan hadiah. Teman-teman, berikan hadiahnya. Ya, seorang pria kasar membungkuk dan menawarkan kotak kayu merah sepanjang 3 meter setelah mengeluarkannya dari cincinnya. Luo Yunhai menatapnya tajam, mencoba menemukan sudut pandangnya. Mata Qin Hao memancarkan kilatan buas, melambai dan membuka kotak itu agar banjir warna merah membutakan penonton. Setelah menyesuaikan diri dengan pertunjukan yang mencolok itu, orang-orang tersentak.
Pedang spiritual kelas 12 terbaik. Ini adalah hadiahku untuk pemimpin aliansi Luo, harta karun yang cocok untuk seorang pahlawan. Mohon terima, pemimpin aliansi. Qin Hao mencibir, membungkuk mengejek dan menantangnya dengan matanya. Aula itu meledak dalam bisikan. Senjata spiritual kelas 12 jarang ditemukan. Dari mana dia mendapatkan harta karun sebesar itu? Senjata spiritual berkualitas tinggi seperti itu merupakan keajaiban bagi setiap negeri. Bahkan Double Dragon Manor mungkin tidak memiliki. Saya yakin bahkan area pusat tidak boleh memiliki lebih dari beberapa. Sedangkan untuk negeri lain, sulit untuk mengatakan apakah mereka memilikinya, apalagi yang teratas. Semua tamu mengalihkan pandangan mereka ke pertunjukan cahaya merah yang mempesona dengan kagum. Luo Yunhai juga terkejut. Kepala klan, Qin Hao datang untuk merusak pesta, itu sudah pasti. Double Dragon Manor pasti menyuruhnya melakukan ini, untuk mengekang pertumbuhan kita. Ini hari ulang tahun kepala klan dan jika kamu tidak bisa menjadi pusat perhatian, perkumpulan Qin hanya akan menjadi semakin keterlaluan karena semakin banyak pendaki sosial yang akan menjilatnya. Leng Wuchang berbisik di telinga Luo Yunhai. Luo Yunhai mengangguk dan melihat kekaguman di wajah para tamu. Dia datang ke sini untuk pamer sehingga dia bisa memburu sekutuku. Aku harus menghentikannya atau aliansi Luo akan kalah darinya. Senjata spiritual kelas 12, bahkan kualitas terbaik, bukanlah intinya di sini, tapi menggenggam hati orang-orang. Tapi apa yang bisa dia lakukan untuk melawannya dalam hal ini? Luo Yunhai menoleh ke arah Qiu Yanhai, berbisik. Penatua Qiu, kamu yang terbaik dalam menyempurnakan di aliansi. Apakah Anda punya mahakarya? Kepala klan, saya seorang penyuling, tetapi hanya di kelas 10 dan paling bisa mencapai kelas 11. Saya tidak memiliki apapun yang dapat menandingi senjata spiritual kelas 12 terbaik seperti itu. Qiu Yanhai berada dalam kesulitan. Luo Yunhai menghela nafas, menatap Qin Hao namun tidak punya solusi. Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya, berbisik kepada Wen Tao. Saya mendengar Double Dragon Manor tidak begitu ramah terhadap aliansi Luo, jadi mereka beralih ke masyarakat Qin untuk mengawasi mereka. Rumornya benar, begitu. Ini satu-satunya penjelasan atas kebangkitan masyarakat Qin baru-baru ini. Bahkan jika Double Dragon Manor tidak memberikan harta sebesar itu kepada masyarakat Qin, hanya berdasarkan nilainya, mereka tidak akan pernah menunjukkannya, apalagi menghadiahkannya. Ini seperti menyerahkan sebagian dari diri mereka. Masyarakat hanya melihat untung dan rugi. Mengambil senjata spiritual kelas 12 untuk menyerang Luo Alliance menunjukkan bahwa Double Dragon Manor sedang bergerak. Wen Tao menghela nafas. Tapi apakah Double Dragon Manor seperti dulu? Tidak ada seorang pun di sana yang mengancam Double Dragon Manor. Kalau sekarang sudah ada, tentu saja sudah berubah. Aliansi Luo tidak berbahaya dalam pertumbuhannya, namun dalam urusan komersialnya dengan seluruh negeri, menggunakan batu suci sebagai mata uang. Luo Alliance telah melampaui Double Dragon Manor, menjadikan Double Dragon Manor tidak ada gunanya. Double Dragon Manor tidak punya pilihan selain mengubah taktik untuk mendapatkan wilayah barat di bawah kendali mereka. Hahaha, sekarang saya mengerti mengapa saudara Zuo memperingatkan saya untuk menjauh dari kerusakan duniawi untuk mencapai Dao. Wen Tao mengangguk dan menghela nafas, tampak kecewa. 1130. Qin Hao memandangi wajah terkejut semua orang dengan seringai keji, menangkupkan tangannya untuk menunjukkan rasa jijiknya. Semuanya, saya telah memilih perekrut dengan hanya memberikan perhatian kepada pemimpin aliansi. Saya tidak bisa membawa sesuatu secara sembarangan, tidak pada acara penting seperti ulang tahun Akbar. Terkutuklah, hampir tidak ada senjata spiritual kelas 12 di dunia dan kamu bilang kamu berhati-hati. Seperti kamu memiliki tumpukannya, pamer sialan. Orang-orang menggerutu di dalam hati, tetapi pedang spiritual yang berkilauan itu semakin menarik hati sanubari mereka. Qin Hao bertingkah seolah-olah dia baru saja mendapatkan uang baru, meskipun itu disertai dengan keuntungan. Para pemula dibutakan oleh uang dan menjamin akan mendapatkan semua barang temannya juga. Tidak ada seorang pun yang merupakan orang suci, jadi pada saat seseorang membutuhkan bantuan, mereka akan dengan senang hati menghambur-hamburkan uang, yang mana hal ini akan berlipat ganda bagi para pemula. Pemimpin aliansi Luo dan saya memiliki perbedaan, tetapi saya tahu untuk mengabaikannya. Saya hanya memberikan rasa hormat dengan menawarkan senjata spiritual kelas 12 ini. Qin Hao mengetahui tatapan itu dan menyeringai, memberi isyarat untuk menawarkan senjata merah itu kepada Luo Yunhai dengan tatapannya yang menakutkan. Mata Luo Yunhai berkedut, ragu-ragu saat dia melihat seringai yang tak tertahankan dan menyombongkan diri itu. Mengambilnya berarti kalah dalam pertarungan ini. Qin Hao bukan tamu di sini dan menerobos masuk hanya untuk memberinya hadiah. Semua tanda menyuruh untuk menolaknya, karena menerima berarti keserakahan. Aliansi Luo merindukan barang-barang masyarakat Qin dan ini akan merusak reputasi mereka begitu berita menyebar ke setiap sudut. Sambil menolak, biarkan Qin Hao menang.
Lelaki itu merasa ragu untuk membuang keindahan seperti itu, mengingat betapa langkanya keindahan itu. Tapi karena itu semua hanyalah akting dan membuat aliansi Luo terlihat buruk, pedang itu telah kehilangan nilainya ketika semua tujuannya telah tercapai. Menerimanya berarti menodai nama aliansi Luo. Tidak mengambilnya berarti bermain-main di tangannya, merampok pusat perhatian sekaligus menjaga barang berharga miliknya. Aliansi Luo pasti akan kehilangan sebagian. Wajah Luo Yunhai berkedut, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Kepala masyarakat, aku menghargai kemurahan hatimu, tapi hadiah ini terlalu berharga untuk diterima. Maka aku pasti akan membawa yang lebih murah lain kali, hahaha." Qin Hao pergi untuk membunuh, menyingkirkan pedangnya tanpa keraguan sambil mengirimkan pandangan mencemooh pada orang-orang di belakang Luo Yunhai. Luo Yunhai memelototinya dengan tajam. Qin Hao menangkupkan tangannya ke tamu-tamu lain dan tertawa. "Saya punya satu lagi kabar baik untuk menyambut hari baik pemimpin aliansi. Pada tanggal 10 Mei tahun depan saya akan merayakan ulang tahun saya yang ke-260. Semua orang diundang. Anda akan memberi saya banyak kehormatan dengan kehadiran Anda di sana. Dan pemimpin aliansi Luo, saya tahu Anda tidak memberi saya undangan ke acara Anda, tetapi saya sangat bersedia memberikannya kepada Anda. Mohon terima." Setelah masyarakat Qin menyampaikannya dengan sangat hormat. "Saya menjadi bersemangat memikirkan hadiah apa yang mungkin Anda berikan, terutama seberapa besar aliansi Luo dibandingkan dengan masyarakat Qin, hahaha. Ayo pergi." Qin Hao melangkah keluar aula, seperti seorang pemenang. Dia akhirnya meningkatkan aliansi Luo dan menghancurkan nama mereka. Kelompok Luo Yunhai berpenampilan gelap, tangan terkepal, rahang terkatup. Para tamu berkedip di antara kedua sisi. Tidak ada yang suka dibenci oleh orang yang tidak diunggulkan. Suara mendesing. 3 pemuda menghalangi Qin Hao, berteriak, "Tunggu, Pak Tua. Siapa yang berani menghalangi jalan kepala masyarakat Qin?" Reaksi pertama pria kasar itu adalah berteriak dan menyerang, tapi Qin Hao mengangkat tangannya untuk menahannya. Dia melihat lebih dekat dan mencibir. "Lihat siapa orang itu, kalau bukan nona muda aliansi Luo dan 2 putra bangsawan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Luo Xifan, Long Jianshan, dan Xian Yang telah bergegas selama 3 bulan agar bisa menghadiri perayaan pemimpin aliansi tepat waktu. Tapi melihat orang tua ini merusak pestanya, mereka sangat marah. Luo Xifan berseri-seri, "Paman Qin, apakah kamu datang untuk memberi selamat kepada ayah? Mengapa kamu pergi dengan hadiahmu? Apakah normal membawanya lalu membawanya pergi?" "Hahaha, nak, ayahmu tidak terlalu memikirkannya jadi aku hanya bisa mengambilnya kembali. Aku tidak ingin membuat hari pemimpin aliansi Luo menjadi gelap jadi aku memilih untuk pergi lebih cepat, hahaha." "Benarkah, ayah tidak menyukainya? Bolehkah saya melihatnya?" "Silakan saja, nak, tapi aku yakin tidak ada yang perlu diributkan. Karena Anda adalah nona muda aliansi Luo, Anda pasti telah melihat banyak hal yang lebih hebat dari ini. Itu tidak akan terlihat bagus, terlalu terbebani karena sesuatu yang kecil, hahaha." Mata Qin Hao tidak menunjukkan apa-apa selain rasa jijik, lalu membuka kotak itu dengan gembira sekali lagi, sangat ingin melihat tatapan kaget nona muda Luo Alliance yang bodoh. Kemuliaan Pereklut sekali lagi ditumpahkan ke dunia, membuat jantung semua orang berdebar kencang. Anak-anak juga menatap tajam. "Pak, tutupnya tertutup rapat dan dunia sedikit meredup." Qin Hao mencibir pada Luo Xifan. "Nona muda Luo, pernahkah kamu melihat sesuatu seperti ini? Kamu menyebut itu hebat, pantas saja ayah menolak sampah itu." Luo Xifan memiringkan kepalanya dan menyeringai. "Pokermu biasa saja, tapi wajar jika ayah menghindarinya. Tapi melihatmu dan bagaimana kemajuanmu selama bertahun-tahun, tapi belum disambut dengan keramahan seperti itu atas pemberianmu yang bijaksana, aku akan menerimanya. Biarkan saja dan pergi." "Xifan," Luo Yunhai membentaknya. Dia tidak boleh menerima hadiah itu apapun yang terjadi, atau dunia akan berpikir yang terburuk tentangnya. Luo Yunchang dan Yuer memberikan tatapan jelas padanya untuk mundur. Gadis itu mengabaikannya, menatap mata Qin Hao dengan kilatan cahaya di matanya. Qin Hao tertawa dan mengangguk. "Ya ampun, hartaku tidak ada artinya bagi pemimpin aliansi Luo tetapi cukup penting bagi nona muda yang kulihat. Saya tidak tahu siapa yang buta di sini. Pemimpin aliansi Luo, apakah kamu benar-benar menginginkan hadiah itu?" Qin Hao menoleh ke arah Luo Yunhai, mengejek, tapi dia tidak mendapat jawaban, hanya tatapan gelap. "Pak." Luo Xifan menarik kotak itu dan meletakkannya di atas meja dengan gembira. "Cukup mengoceh dan sudah memberikannya. Sudah kubilang aku akan mengambil perhiasan kecilmu. Xifan, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" Luo Yunhai meraung, yang dicemooh oleh Qin Hao. "Jadi pemimpin aliansi Luo sangat peduli dengan hadiah kecil dari diriku yang dulu. Lalu apa gunanya tindakan mulia tadi? Hahaha." Mulut Luo Yunhai bergetar, hendak meludahkan darah. Tawa Qin Hao berubah menjadi tawa. "Orang tua, mengapa ayah peduli dengan tusuk gigi?
Aku hanya tidak tega melihatmu datang sejauh ini hanya untuk ditembak jatuh. Itu sangat tidak adil bagimu. Luo Sifan membentak, kami memiliki lebih dari cukup sampah seperti itu untuk dipedulikan oleh aliansi Luo. Bahkan hadiahku berakhir lebih baik daripada hadiahmu. Tangan Luo Sifan bersinar dan pedang biru menyilaukan mata dengan aura birunya. Mereka semua terkesiap, bahkan 9 pemimpin sekte. Pedang itu, kelas 12 teratas, gumam Yanmo. Wen Tao mengusap alisnya, jantungnya berdebar-debar. Bukan hanya top, tapi sempurna. Saya belum pernah melihat senjata spiritual yang memiliki aura seperti itu. Itu menyatu dengan dunia. Itu sebabnya gadis itu memandang rendah Pyreclute. Dibandingkan dengan itu hanya sampah. Semua orang menganggukkan kepala. Penampilan kemenangan Qin Hao hancur dan seluruh tubuhnya bergetar tak percaya. Bagaimana caranya? Aliansi Luo sebenarnya memiliki senjata surgawi yang unik di setiap negeri. Luo Sifan membungkuk, gilirannya terlihat sombong, bergerak untuk memberikan pedang kepada Luo Yunhai. Ini adalah Everblue, 1,88 meter, 4,9 kilogram, melambangkan angka keberuntungan 9, yang terbaik dari jenisnya. Anda mewakili kebajikan, menegakkan keadilan, mengarahkan dunia, dan memimpin masyarakat. Teman-temanku dan aku berusaha keras sebelum memilih pedang yang paling cocok untuk ayah. Semoga kamu hidup selamanya, ayah. Selamat ulang tahun. Setelah disebutkan, orang-orang terbangun dan menyadari bahwa senjata spiritual kelas 12 yang sempurna paling cocok untuk gaya Luo Yunhai, tidak seperti Pyreclute mentah sebelumnya. Sekarang ini adalah pilihan yang bijaksana. Apakah itu berarti aliansi Luo memiliki begitu banyak sehingga mereka dapat meluangkan waktu untuk memikirkan detail ini? Apakah mereka kaya raya? Apakah kekayaan mereka tidak ada habisnya? Semua mata terbelalak kaget, bahkan Qin Hao tampak ternganga dengan hati yang hancur. Terkutuklah, sekarang aliansi Luo lebih baik daripada Double Dragon Manor. Kenapa kita masih main-main dengan mereka?